Kulit saya tampak sempurna kayak gini. Ini nih rahasianya, bedak yang selama ini saya cari-cari banget karena teksturnya halus, tahan lama, bikin warna kulit merata, dan juga tampak bercahaya. Bikin saya makin percaya diri. Ini loh, bedak yang bisa menutupi seluruh bagian kulit wajah dengan natural. Sungguh luar biasa. Produk ini cocok untuk kamu yang menginginkan kulit wajah sehat, bercahaya, dan terlihat sempurna. Di Skin Flawless Finish Perfecting Loose Powder benar-benar jadi produk kecantikan andalan saya sekarang. Loose Powder ini membuat rutinitas kecantikan saya jadi jauh lebih praktis. Saya selalu bawa ini di pouch makeup saya kemanapun saya pergi untuk touch up yang singkat dan juga simple. I love it! Kulit wajahku tampak sempurna dan natural. Aku nggak pernah nyangka menggunakan bedak tabur dengan kandungan madu dan royal jelly ternyata sangat bermanfaat. Sudah pasti produk ini akan jadi produk kecantikan terbaik yang aku miliki. Sangat suka sekali dengan teksturnya. Teksturnya itu ringan dan sangat halus. Wah, kalau udah pakai ini, itu bikin saya nggak berhenti ngaca. Awalnya saya penasaran banget mau coba, karena kayaknya baru pertama kali deh ada loose powder yang mengandung bahan aktif perlebahan seperti ini. Untung aja saya nggak ragu cobain. Bedak ini benar-benar bikin kulit saya terlihat sehat, juga flawless. Penasaran nggak sama hasil Saya dari senang produknya? banget bisa merekomendasikan ini ke semua orang. Oke, selamat pagi, ladies. Wah, terima kasih Anda sudah bergabung di acara pagi yang luar biasa ini. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Ong Xiaoyan. Saya dari Sidoarjo. Ya, sini saya lihat ada beberapa teman, ada yang dari Blitar, ada yang dari Surabaya, ada beberapa yang belum saya mengenal. Rekan-rekan boleh nanti open kamera, ya. Kalau open mic-nya di mute dulu supaya kita nanti bicaranya bisa bergantian, bisa lebih enak, ya. Kalau kita open kamera kita bisa saling mengenal nanti, ya, lebih melihat bagaimana kitanya gitu. Kita buat acara ini santai aja, ya. Di siang ini kita buat acaranya santai, kita menimba pengetahuan karena katanya kalau kita belajar dengan rileks itu akan lebih cepat masuk, betul? Ya. Nah, topik kali ini adalah kopi. Kenapa sih kopi? Karena saya suka kopi, gitu ya. Nah, rekan-rekan ada yang suka kopi? Kalau yang suka kopi, kasih jempol dong. Boleh di emoticon atau boleh di layarnya. Ya, jadi kopi ini sudah menjadi tren kita saat ini ya. Dari sejak tahun 2016 itu semakin banyak kafe-kafe dan juga semakin banyak terutama para wanita yang mengkonsumsi kopi, ya. Sehingga kopi ini menjadi bagian dari gaya hidup. Wah, Ibu Teresia Ningrum suka bikin kopi. Ya, dari Madura. Terima kasih Ibu dari Bangkalan. Wah, jauh-jauh ya. Ya, terima kasih sambil tidur anaknya nggak apa-apa. Ya. Tapi mamanya tetap melek ya, jangan ikut tidur ya. Kalau masih ngantuk, minum kopi dulu gitu. Kopi Madura katanya juga enak ya. Nah, jadi rekan-rekan di sini nih dari segi kita minum kopi itu mungkin ada. Saya sendiri mengalami beberapa nasihat begitu ya. Jangan minum kopi karena begini atau minumlah kopi karena begitu. Nah, hari ini saya mengundang Dr. Victoria dari Jakarta. Beliau adalah medical konsultan dari Jakarta dan juga dokternya Baskin ya. Bagi rekan-rekan yang sering mengikuti acara Baskin pasti kenal nih Dr. Victoria. Beliau udah punya banyak pengalaman ya. Nah, pagi ini kita akan membuka sesinya dengan bagaimana sih kulit sehat itu. Ya, karena kita perlu tahu dong sebelum kita memasang segala sesuatu di wajah kita itu kita samain dulu ya, kita samain dulu kriteria kulit sehat itu bagaimana, hal-hal yang buat kulit sehat itu apa bahan-bahannya ya, agar kita tidak sembarangan tempel, begitu ya. Oke, jadi yuk kita sama-sama sambut Dr. Victoria. Ya, Bu Widya, Dr. Victoria silakan mulai sesinya. Selamat pagi ibu-ibu. Wah, senang sekali ya bisa ketemu ibu-ibu di sini. Ya mungkin kalau saya lihat malah di partisipan sini ada bapak-bapaknya ya, bukan ibu-ibu doang ya. Ya ternyata memang cantik juga dong. Ya pengen cantik, pengen tampan ya, karena sebenarnya sekarang kalau kita bilang cantik
cantik bukan hanya milik perempuan saja, tapi sekarang pria juga pengen kulitnya sehat ya. Bukan cantik, tapi kulitnya pengen yang sehat gitu. Ya bebas mungkin dari jerawat, atau mungkin dari flek-flek, atau warna kusam. Nah, sekarang pria sudah mulai concern di hal tersebut. Nah, mungkin saya akan sedikit sharing aja tentang sebelum kita masuk perkopi-kopian nih, ya kan memang tema kita kopi, tapi kita pengen tahu nih sebenarnya kalau kita bilang kulit sehat, kulit cantik itu seperti apa sih gitu ya. Nah, saya sharing sedikit. Jadi tema kali ini kan kita bicara beauty and coffee. Nah, kalau kita bicara beauty, kita bicara cantik, ya semua orang siapa sih yang nggak pengen cantik ya, nggak pengen kulitnya sehat gitu, nggak pengen kulitnya tampan gitu. Pasti semua orang pengen ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang beauty dan kalau yang lagi booming tadi juga Bu Ong bilang ada kopi gitu ya, kita sering nggak bisa lepas dari kopi. Nah, ada yang bilang kopi bagus, ada yang bilang enggak. Nah, nanti kita akan bahas secara detail gimana kopi berpengaruh pada kesehatan kita atau lebihnya ke kulit kecantikan kita. Nah, kalau kita bilang beauty, orang itu biasanya langsung mikir yang namanya beauty itu harus cantik. Harus cantik tuh gimana? Ya flawless, nggak ada jerawat, nggak ada flek. Kulitnya kalau orang bilang tuh licin ya, kalau sampai ada binatang mau nempel aja tuh rasanya licin gitu. Nah, tapi apakah kalau misalnya kulit kita jerawatan misalnya, atau misalnya kulit kita yang ada fleknya, bukan berarti kulit kita tuh nggak sehat gitu, atau nggak cantik, atau tampan gitu. Nah, sebenarnya walaupun kulit kita ini jerawatan, atau kulit kita masih ada masalahnya, nah kita tuh yang harus kita perhatikan adalah kulit kita, sehat atau tidak. Nah, yang paling penting itu sebenarnya Bapak Ibu, sehat atau enggak. Kalau misalnya kulit kita jerawatan tapi nggak sehat, nah itu juga sering terjadi. Misalnya gini, kulitnya jerawatan, harusnya kan kondisi kulitnya atau jenis kulitnya berminyak. Tapi yang kita lihat kulitnya kering, bahkan kayak orang bilang melupas gitu. Nah itu kan sebenarnya kulit kita nggak sehat. Nah tapi ada juga orang jerawatan tapi kulitnya sehat, di mana minyaknya terkontrol dengan baik, kemudian pori-porinya ini nggak lebar-lebar, jerawatnya pun jerawatnya bukan sampai jerawat yang bernanah. Nah, itu kan biasanya kita bilang kulit yang sehat. Bahkan jerawat kalau misalnya kita bilang 1 ataupun 2 jerawat itu kita mengatakan bahwa itu sebenarnya kulit sehat. Kenapa? Karena di dalam kulit kita ini ada bakteri-bakteri. Jadi walaupun kulit kita ini seperti ini itu ada bakteri, tapi bakterinya adalah bakteri yang normal. Kalau jumlahnya cukup, jumlahnya tidak berlebihan, dia itu justru akan menyehatkan kulit kita. Karena dia membantu untuk melawan misalnya ada bakteri lain nih yang nempel di kulit kita. Misalnya kita habis di luar banyak debu atau kita panas-panasan, kotoran nempel di kulit kita. Nah, ada bakteri-bakteri baik di kulit kita yang membantu untuk melawannya. Nah, makanya kadang-kadang muncul deh jerawat 1, jerawat 2. Nah, itu sebenarnya masih dalam kondisi yang normal. Jadi, walaupun kulit kita jerawatan mungkin, atau kulit kita ada fleknya, atau kulit kita yang sensitif, nah itu bisa juga adalah kulit yang sehat. Jadi, jangan beranggapan bahwa kulit yang beauty itu harus cantik, harus tampan, nggak ada jerawatnya. Bahkan jerawat itu sebenarnya juga tanda-tanda bahwa kulit kita ini sehat, berarti responnya baik gitu ya. Asal jangan satu wajah jerawatan, meradang, nah itu harus kita lihat. Ada apa yang salah dengan kulit kita. Nah, orang bilang merawat kulit itu adalah kebutuhan sepanjang hidup. Jadi kadang ada orang yang suka bilang, nanti deh tunggu dulu, saya setelah usia 40, usia 50 baru saya merawat kulit saya. Kalau sekarang nggak usah deh, saya masih umur 20, 30, nggak perlulah ngerawat kulit kita, ngapain gitu ya. Nah sebenarnya bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita merawat kulit kita itu harus dari sekitar kita muda, dari usia 25 tahun itu kita sudah harus merawat kulit kita. Semakin dini kita merawat kulit kita, itu akan semakin kita punya tabungan yang banyak untuk nutrisi di dalam kulit kita. Jadi kayak vitamin, nutrisinya ini tuh kayak ditabung dulu dari zaman kita muda. Nanti pada saat kita menua, metabolisme kan biasanya berkurang. Akhirnya apa? Misalnya ya yang sering yang kita dengar produksi kolagen. Nah, produksi kolagennya makin usia makin berkurang gitu. Bahkan makin usia 60, 50 itu berkurangnya makin banyak. Nah, kalau kita punya tabungan, kalau kita merawat kulit dari sedini mungkin kita punya tabungan, maka
kalau metabolisme kita turun, nah yang di dalam kulit kita ini tetap punya tabungan, kayak punya cadangannya. Nah, nanti pada saat kolagen udah mulai menurun, kulit kita ini tetap kencang. Mungkin kendor, tapi tetap kekencangannya itu masih bisa dirasakan. Nah, tujuannya juga salah satunya adalah untuk memperlambat lajunya proses penuaan. Jangan sampai juga, ya kita kan nggak bisa ya, usia kita pasti bertambah. Mau nggak mau usia pasti bertambah, itu kita nggak bisa elak. Tapi kita mau cegah nih, jangan sampai usia kita bertambah, tapi kulit kita usianya lebih dari usia kita fisiologis. Misalnya kita usia 40, tapi kulitnya usianya 50, 60. Nah, kita kan nggak mau. Makanya kita harus rawat kulit kita supaya penuaan itu lebih lambat terjadinya. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya untuk membuat kulit kita ini sehat supaya kita ini beauty-nya tetap terjaga. Nah, itu kita harus memilih produk yang tepat. Jadi kita harus tahu nih produk-produk apa yang mau kita pergunakan. Produk-produk apa yang akan kita pakai supaya pada saat kita pakai kulit kita ini barrier-nya atau lapisan-lapisan di kulit kita ini nggak rusak. Jadi kita harus tahu produk apa yang kita gunakan dan kita harus tahu ingredients-nya. Jadi harus kita lakukan jadi konsumen yang cerdas gitu ya. Jadi harus pintar-pintar nih. Oh iya ya. Bapak Ibu memilih skincare karena kita lihat ya sekarang siapa sih wanita yang nggak pernah pakai skincare, pasti kita pernah deh nyoba skincare, entah mungkin sabunnya, entah mungkin moisturizernya, atau kita coba night creamnya, serumnya, pasti salah satu pernah diaplikasikan ke kulit kita. Apalagi sekarang makin banyak ya orang-orang menawarkan skincare. Nah, tapi yang saya selalu bilang kepada teman-teman saya, kepada pasien-pasien saya bahwa kita harus jadi konsumen cerdas supaya kulit kita nih tetap sehat gitu ya, supaya beauty-nya itu semakin selalu terpancarkan. Nah, ini nih yang selalu biasanya kita tergiur. Pengen cantik tapi kita tergiur. Misalnya cuma tergiur dengan kemasannya eksklusif. Jadi kayak wah, kemasannya ada gambar bunga-bunganya atau kemasannya eye catching gitu ya. Ada yang kadang-kadang kan kita lihat ya skincare tuh ada yang botolnya ada cantik-cantik gitu ya, bahkan ada yang gambarnya ada Mickey Mouse-nya atau kadang ada yang lain-lainnya. Nah, kadang-kadang kita tergiur dengan hal itu, tapi kadang kita nggak tahu nih kandungannya cocok nggak di kulit kita. Jadi jangan kita mudah tergiur dengan kemasan yang eksklusif. Kemudian iklan yang menarik gitu ya, apalagi kalau sekarang kalau kita udah dengar nih selebgram gitu ya, selebgram pakainya skincare ini, kita nggak peduli apakah jenis kulitnya sama dengan kita atau enggak, yang penting si selebgram ini gitu ya bilang ini bagus, kita langsung pakai gitu, kita langsung gunakan. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Jadi harus kita lihat dulu nih, kalau orang selebgramnya bilang bagus, jenis kulitnya sama nggak sih dengan kita gitu ya? Jangan-jangan beda. Yang satu misalnya kulit kita berminyak, tapi selebgramnya kulitnya kering. Akhirnya apa? Kulit kita juga jadi ikutan makin berminyak, malah muncul jerawatan. Nah, makanya jangan kita lihat iklannya. Kita harus tahu kandungan di dalamnya. Modelnya yang cantik gitu ya. Atau kadang kita mikir, ya udahlah kalau orang lain pakai cocok, berarti saya cocok. Belum tentu, Bapak Ibu. Jadi harus kita lihat dulu cocoknya orang itu tiap orang berbeda-beda. Jadi harus kita lihat. Mungkin ada kandungan yang belum tentu cocok di kulit kita. Jadi harus kita perhatikan. Ada yang siasat marketing juga, hadiahnya menarik. Apalagi kalau sekarang ada giveaway gitu ya. Bapak Ibu siapa yang di sini nggak tertarik sama giveaway? Atau kalau ada hadiah, udahlah biarin aja nggak usah saya ambil hadiahnya. Rasanya enggak ya, pasti semua orang di sini pengen, apalagi kalau misalnya beli 2 gratis 1 gitu, atau beli 2 gratis 2 gitu. Semakin menarik hadiahnya, kita pengen semakin beli, padahal kita nggak tahu isinya apa. Atau kadang kita nggak tahu manfaatnya untuk kulit kita apa. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jadi, terus yang biasanya juga yang ibu-ibu nih harganya lebih murah. Nah, ini yang harus kita lihat. Kadang-kadang, di toko A lebih murah loh gitu. Tapi mereknya beda sih, beda-beda dikit. Cuman kalau kita lihat kandungannya sama nih, harganya lebih murah. Mending saya ke toko A. Nah, belum tentu Bapak Ibu kandungannya ini sama dengan barang yang lain. Nah, kadang-kadang beda. Nah, makanya kita harus perhatikan. Jadi jangan mudah tergiur dengan hal-hal ini gitu. Yang paling penting apa? Kita harus tahu ingredients-nya dalam satu skincare itu apa.
Nah, ingredients-nya itu apa? Jadi kita bisa menyesuaikan dengan jenis kulit kita. Jadi jenis kulitnya disesuaikan dengan ingredients bahan tersebut. Nah, kemudian setelah kita tahu nih kandungannya apa, kita lihat ada enggak bahan-bahan kimia berbahayanya. Kemudian dia sudah tersertifikasi atau belum. Misalnya kayak kita di Biskin gitu ya, biasanya kan tersertifikasinya ada dari MIMS gitu ya, di buku MIMS, bukunya para dokter itu di Biskin udah ada. Kemudian kita juga udah ada kayak Eleat Research and Bio. Nah, itu semua diteliti di sana. Nah, makanya kita harus tahu. Kita harus cari tahu. Jadi sebelum beli barang atau kita sebelum beli produk cari tahu. Jangan malu-malu untuk cari tahu. Karena kalau kita nggak tahu kandungannya apa, kita pakai kulit kita rusak, malah kita yang bingung kita harus apa. Jadi cari tahu sebelum kita menggunakan produk, apalagi kita menggunakan skincare untuk kulit kita. Ini yang kita lihat. Sedikit aja bermasalah pasti mengganggu penglihatan kita. Nah, ketahui juga Bapak Ibu produknya sebelum milih. Jadi sebelum kita membuat kulit kita cantik, kita harus tahu dulu apakah jenis kulit kita. Jadi misalnya kulitnya apakah kering, kulitnya normal, apakah berminyak, kombinasi. Nah, itu harus kita ketahui. Nanti setelah kita tahu jenis kulitnya, kita harus cari tahu kondisi kulitnya atau masalah pada kulit kita, misalnya jerawatan, kulit sensitif, dark spot, mata panda. Nah, kita lihat masalah-masalah kulit yang ada. Nah, kemudian kita harus lihat, kenali ciri-ciri kandungan bahan kimia berbahaya dan cek kandungannya. Jadi harus kita cek, pastikan aman. Jangan kita mudah percaya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kadang-kadang, ini produk ini nggak ada bahan kimianya loh katanya, kata teman saya nggak ada. Nah, harus kita lihat, harus kita cari tahu. Apalagi kalau ibu-ibu kan kadang suka di marketplace gitu ya. Kita suka ditawarin produk-produk skincare yang pencerah kulit. Dalam 3 hari warnanya jadi kulit cerah gitu. Nah, katanya sih nggak ada bahan kimianya nih, katanya. Pakai 3 hari, 5 hari. Nah, berbulan-bulan pakai ternyata baru ada efek sampingnya setelah bertahun-tahun. Nah, itu kan juga berbahaya kulit kita. Nah, makanya di sini selalu diajarkan di Biskin ya. Nah, Biskin itu selalu ngajarin cari bahan kimia berbahaya. Kalau nggak tertulis, jangan dengar katanya. Kalau nggak tertulis, cari di internet. Jadi sekarang internet sudah bisa untuk melihat apakah BPOM, apakah ada merkuri, hidroquin, harus cari tahu. Jadi cari tahu sedetail-detailnya. Nah, produknya dijual resmi atau enggak gitu ya. Dijual resmi itu maksudnya apa? Mungkin ada counter resminya. Atau yang kalau kita dulu, kalau kita kan gampang ke dep store gitu ya, department store, ke mall gitu. Nah, itu biasanya resmi. Tapi kalau di marketplace yang kita nggak tahu, mungkin cuman tempatnya dilabelin doang atau tempatnya dicap doang gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Ada BPOM-nya, terus cek tanggal kadaluarsanya, apakah kadaluarsanya juga sudah dekat atau belum. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Dan yang pasti harus teruji secara klinis. Jadi sudah diuji coba gitu ya. Nah, ini yang penting. Jangan baru nih produk baru belum ada uji cobanya kita pakai. Nah, nanti kita nggak tahu reaksinya seperti apa. Nah, kalau sudah nggak tahu reaksinya, kita mau perbaikan pada kulit kita juga akan lebih sulit. Jadi ini adalah cara-cara atau tips-tips supaya kita memilih produk ini yang baik untuk memberikan kulit kita ini tetap sehat, tetap cantik, tetap ganteng ya. Nah, ini jadi jangan lupa juga pilih brand yang terpercaya, cari tahu, cari lagi sumbernya. Nah, dari tadi kita ngomong cari tahu. Pokoknya intinya harus kita cari tahu. Nah, tidak menggunakan hewan sebagai bahan percobaan atau bahan yang dipergunakan, kandungan bahannya alami dan sesuai usia. Jadi anak-anak remaja, anak-anak sedini mungkin boleh nggak pakai skincare. Anak 17 tahun boleh nggak pakai skincare. Boleh ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anaknya yang masih remaja boleh pakai skincare. Tapi ada tapinya. Nggak semua skincare bisa cocok untuk anak-anak. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Anak-anak tersebut butuhnya skincare apa. Nah, misalnya anak-anak belum membutuhkan yang namanya adalah serum gitu. Jadi ya kita nggak perlu memberikan serum terlebih dahulu. Tapi day cream perlu nggak? Perlu Bapak Ibu, day cream, SS cream. Nah, itu boleh kita berikan. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan usianya anak juga gitu. Jangan semuanya kita mau kasih nih gitu. Nah,
kadang-kadang belum perlu. Kayak misalnya anak-anak remaja, regenerasi sel kulitnya kan masih bagus. Ya kita nggak perlu atau belum perlu ya, saya nggak bilang enggak, tapi belum perlu menggunakan night cream misalnya. Nah itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan usia anak tersebut. Seperti itu. Nah, bagaimana cara merawat kulit kita nih supaya kulit kita tetap sehat gitu ya. Nah, perawatan itu bukan hanya di pagi hari saja karena kebanyakan orang pikir, wah saya mau melakukan perawatan. Jadi perawatan itu hanya pagi hari saja karena saya kan keluarnya pagi hari dok, bukan siang hari atau malam hari gitu ya. Nah, sebenarnya kita harus melakukan perawatan pada pagi hari dan malam hari. Memang benar kalau pagi hari kan melindungi kulit kita misalnya dari polusi udara, sinar UVA, sinar UVB, kemudian kita masak uap panas. Nah, itu untuk melindungi, untuk menjaga kesehatan kita. Tapi pada malam hari ternyata juga diperlukan. Kenapa? Pada malam hari itu terjadi regenerasi sel. Jadi terjadi perubahan sel dalam tubuh kita. Sel-sel kita ini terjadi perubahan. Nah, makanya karena terjadi perubahan, terjadi regenerasi. Regenerasi itu adalah pembaruan. Jadi sel-sel kita ini diperbarui lagi. Nah, kita bayangin kalau kita lagi diperbaiki, lagi diperbaharui sel-selnya, tapi kita nggak kasih makan, kita nggak kasih nutrisi. Akhirnya apa? Sel-selnya itu yang terregenerasi adalah sel-sel yang lama atau sel-sel yang rusak dipaksa untuk jadi bagus lagi gitu. Nah, akhirnya apa? Ya muncul sel kulit yang sehat tapi tidak bisa maksimal. Makanya pada malam hari pun kita harus merawat kulit kita. Nah, stepnya seperti apa? Nah, ini yang kadang-kadang jadi banyak pertanyaan ya, dok saya bingung harus apa. Nah, kalau di pagi hari itu harus menggunakan cleanser. Jadi penting cleanser. Cleanser itu baik V1, W1, atau Bibotanic Facial Wash Gel. Nah, itu boleh kita gunakan sebagai cleanser. Walaupun malam hari kita tidak menggunakan night cream, kita tidak menggunakan serum atau tidak mengaplikasikan apapun, nah pagi hari tetap harus kita lakukan pembersihan. Karena pada malam hari biasanya bisa jadi kulit kita ini berkeringat. Nah, berkeringat, kadang-kadang juga kotoran kita nempel, kayak pasti kan ada debu-debu halus ya mungkin di tempat tidur kita, nempel di kulit kita. Nah, kalau kita nggak bersihin, langsung kita tempel essence, kita tempel eye care, nah kotorannya makin masuk ke kulit kita. Makanya tetap di pagi hari kita menggunakan cleanser. Nah, habis dari cleanser kita gunakan essence. Tujuannya essence itu baik V2 ataupun W2 adalah untuk membantu menormalkan pH di kulit kita. Nah, biasanya nih Bapak Ibu pada saat kita sabunan aja, kita cuci muka aja. Nah, itu pH kulit kita berubah. Kalau misalnya kita kulitnya sudah baik, skin barrier kita gitu ya, perlindungan di luarnya sudah baik, mungkin pH-nya nggak terlalu berubah. Tapi kalau kita yang baru peralihan misalnya dari krim racikan atau kita peralihan dari krim-krim lain yang mungkin mengandung eksfoliasi, kemudian kita beralih ke biskin, nah itu biasanya terjadi perubahan pH kulit kita. Nah, karena perubahan pH kulit itu makanya kita menggunakan essence. Jadi essence ini bukan hanya melembutkan atau menyegarkan kulit tapi lebih ke situ. Jadi untuk membuat kulit kita ini pH-nya bisa kembali normal dan juga membantu supaya pada saat nanti kita memberikan step berikutnya seperti kita memberikan serum, day cream, dia bisa menyerap dengan baik. Kayak dia buka jalannya supaya serum itu berjalan dengan baik. Nah, setelah essence kita bisa menggunakan eye care. Nah, setelah eye care kita bisa gunakan serum. Serum itu baik V-line ataupun W-line. Kemudian kita gunakan day cream. Day cream ini untuk mengunci supaya serum yang kita gunakan tidak mudah menguap. Kemudian setelah day cream kita menggunakan SS cream ataupun dan loose powder. Jadi bisa kita gunakan seperti ini. Nah, kemudian pada malam hari tetap kita gunakan cleanser, kita gunakan essence, kita gunakan eye care, serum, dan night cream. Jadi night cream ini juga diperlukan. Nah, bisa kita memilih berdasarkan V-line ataupun W-line. Nah, biasanya kalau V-line itu kita pakai kalau misalnya kulit kita itu yang normal, berminyak, berjerawat, nah itu kita pakai V-line. Tapi kalau kulit kita kering, kayak kering keriput gitu ya, kemudian flek-flek, kalau fleknya banyak biasanya kita akan menggunakan si W-line. Nah, ini perawatan kulit yang kita gunakan. Nah, kenapa sih kok harus pakai biskin gitu ya?
Kenapa kok kita harus pakai biskin? Nah, pertama tadi tidak ada bahan kimia berbahayanya, fenoxietanol, paraben, parafin, nah semuanya itu nggak ada. Jadi aman untuk kita. Kemudian yang tadi di awal kita juga nggak melakukan uji kepada hewan, kita melakukan uji klinis. Nah, kemudian kita ada tes alerginya sehingga aman, dan yang paling penting ini adalah kandungan bahan utama yang ada di biskin. Baik di feline ataupun wellline, kandungan utamanya tuh seperti ini. Ada yang namanya six core antioksidan system. Jadi 5 powerhouse antioksidan ya. Jadi ada 5 nih antioksidannya dilengkapi dengan B2O. B2O ini adalah air. Jadi salah satu kunci penuaan itu adalah good water dan antioksidan. Jadi mencegah supaya kulit kita ini nggak cepat-cepat tua nih gitu ya. Nah itu kita membutuhkan yang namanya good water dan antioksidan. Nah kita lihat di sini ada antioksidannya banyak sekali, ada 5 antioksidan. Ditambah good waternya dari mana? Katanya salah satu kuncinya adalah good water. Nah good waternya ini diambil dari si B2O ini. B2O ini adalah air, diambil dari air, mata air jeju. Kemudian dikombinasi lagi dengan produk-produk perlebahan seperti polen, propolis, royal jelly, honey. Nah, semua produk perlebahan yang kita gunakan ini semua diambil dari HDI. Jadi sudah pasti produknya aman, berkualitas, dan kita tahu ada manfaatnya gitu ya. Di tubuh aja ada manfaatnya, apalagi di kulit kita. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, biasanya yang sering juga ditanyakan, kenapa kok kita ngambilnya Korea gitu ya? Kan banyak tuh dok, ada di Jepang, ada di Amerika, ada di Eropa, kenapa kita ngambilnya di Korea? Ya karena kulit Asia itu akan cocok dengan produk skincare dari produk Asia gitu ya. Itu yang pertama. Karena apa? Karena iklimnya sama, biasanya cuacanya sama, kemudian ya mungkin kita beda musim gitu ya. Di sana mungkin ada musim kemarau gitu-gitu, tapi biasanya musimnya ini mirip-mirip tekstur, kondisi skin barrier orang Indonesia itu mirip atau sama dengan orang Korea. Makanya kita menggunakan skincare atau kita produksinya adalah di Korea. Yang kedua, memang di Korea sendiri merupakan salah satu negara di mana dia memproduksi skincare itu adalah skincare yang berkualitas tinggi dan dia benar-benar penelitiannya terus-menerus dilakukan. Makanya kita nggak mau yang setengah-setengah. Nah, makanya kita menggunakan yang dari Korea yang memang lagi perkembangan yang selalu dia bikin terus-menerus. Nah, ini tadi 5 antioksidannya, ada vitamin C ya. Jadi vitamin C ini membantu melawan radikal bebas dan terjadi penuaan dini. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak suka lihat ya iklan-iklan sekarang semua skincare tuh rata-rata ada vitamin C-nya gitu, atau dia bahkan memproduksi vitamin C-nya sendiri gitu. Nah, di sini juga kita di Biskin itu ada six core antioxidant system, salah satunya adalah vitamin C. Nah, bahkan di feline serum kita itu benar-benar murni vitamin C 20%. Jadi dia L-ascorbic acid di mana vitamin C-nya stabil 20%, jadi nggak mudah untuk berubah warna ataupun berubah bentuk. Nah, ini larut dalam air dan bekerja di dalam sel. Nah, vitamin C dan kerjanya itu sinergis dengan vitamin E. Kenapa dibilang sinergis dengan vitamin E? Karena kalau vitamin C ini kan kerjanya di dalam sel. Jadi di sel kulit kita itu ada 2. Jadi satu di inti sel, jadi tengah-tengahnya gitu ya. Satu tengah-tengahnya inti. Nah, yang lain itu ada yang melapisi. Nah, ada yang melapisi. Jadi kalau radikal bebas, polusi, apapun yang masuk itu lewat ke membran sel dulu. Jadi tepinya dulu yang biasanya yang kena, yang dihancurkan. Nah, kalau misalnya nih vitamin C, vitamin E-nya kita kasih cuman vitamin E-nya doang untuk kulit kita. Nah, akhirnya apa? Kulit yang membrannya nih yang di luar-luarnya itu dia akan jadi bagus. Artinya dia kokoh. Nah, tapi kalau yang di dalamnya dia nggak dikasih makan, nah akhirnya apa? Nutrisinya juga akan berkurang. Akhirnya kalau kayak kita bilang tuh kayak anggur gitu ya. Nah, anggur kan kalau airnya masih banyak, kalau dia masih fresh, dia jadi buah anggur yang masih seger, enak, berisi, airnya banyak. Tapi kalau lama-lama airnya menghilang, inti selnya itu airnya menghilang, keluar semua, akhirnya jadi apa? Jadi kayak kismis. Kismis tuh kayak kisut, mengkerut. Nah, itu juga terjadi pada kulit kita. Jadi supaya dalamnya ini nggak
gampang kisut atau nggak gampang berkerut gitu ya. Nah, makanya dikasih vitamin C. Nah, di luarnya dilindungi oleh vitamin E ini. Jadi vitamin C, vitamin E itu kerjanya adalah sinergis. Nah, vitamin E ini juga membantu untuk menangkal radikal bebas dan menghambat proses pembentukan warna. Pembentukan warna itu seperti apa? Misalnya dark spot, melanin, flek-flek, melasma. Nah, itu kita cegah dengan vitamin E. Dan ini larut dengan minyak, bekerjanya di dalam membran sel. Nah, ini C dan E biasanya akan bergabung bersama. Nah, yang diambil ini dari buah ekstrak beri, misalnya blueberry, strawberry. Nah, itu semuanya dari situ. Nah, kemudian ada lagi yaitu adalah CoQ10, di mana CoQ10 ini kita diambil dari PEA Phytoplacenta Extract. Nah, ini memperbaiki kerusakan kulit yang dengan menstimulasi kolagen. Jadi dengan menstimulasi kolagen, kemudian ini larut dengan minyak. Nah, kemudian juga ada alpha-lipoic acid. Alpha-lipoic acid ini diambil dari ekstrak brokoli. Nah, ekstrak brokoli ini membantu untuk menangkal radikal bebas. Radikal bebas membantu meningkatkan kecerahan kulit, kan memiliki asi ganda yaitu larut dalam minyak dan larut dalam air. Nah, kemudian kita punya glutathione, di mana glutathione ini dia membantu untuk meningkatkan kecerahan pada kulit kita. Nah, glutathione ini bekerjanya sinergis lagi dengan vitamin C. Jadi kalau vitamin C kita udah mulai kadarnya menurun nih gitu ya. Nah, itu nanti ditingkatkan lagi fungsinya dengan menggunakan glutathione. Makanya ibu-ibu kalau merhatiin nih biasanya kalau mau suntik vitamin C gitu ya, atau Dok, saya ke klinik kecantikan mau infuse whitening atau kita mau suntik whitening gitu ya. Nah, pasti selain vitamin C-nya, pasti di dalamnya kandungannya itu juga ada yang namanya glutathione. Karena vitamin C di dalam kulit kita ini gampang turun fungsinya gitu ya. Kadarnya tuh gampang turun, makanya harus kita naikin lagi, dibus lagi dengan menggunakan glutathione. Nah, vitamin C juga ini juga akan membantu untuk meningkatkan sintesis kolagen dan elastin. Sintesis kolagen, elastin, asam hyaluronat. Nah, yang membantu untuk memberikan kekencangan, kekenyalan pada kulit kita. Jadi menghambat juga untuk proses penuaan pada kulit kita. Nah, itu adalah antioksidannya. Dan yang terakhir di sini six core antioksidan itu ada dilengkapi lagi dengan namanya B2O. B2O ini sebagai antibakteri, antiinflamasi, meningkatkan kelembapan karena kan ada airnya juga dan ada kandungan madu, di mana kandungan madunya di sini juga membantu untuk meningkatkan kelembapan pada kulit kita. Nah, jadi apa yang membedakan Biskin dengan produk lain gitu ya? Nah, kalau produk lain mungkin punya antioksidan cuma 2 atau 3 gitu. Nah, tapi kalau di kita itu antioksidannya bahkan sampai 5, dari 5 itu kita tambahin lagi dengan B2O-nya itu. Jadi kita gunakan air. Nah, ini adalah kunci kulit kita yang sehat. Jadi kenapa kita harus menggunakan Biskin gitu ya? Beauty itu kita harus gunakan skincare. Nah, ini salah satu skincare ya, yaitu Biskin. Biskin itu karena six core antioksidan dan kita lihat bahan-bahannya semua alami. Nah, mungkin kita akan lanjutkan dengan topik menarik lainnya yang kita tadi bicara tentang kopi. Nah, mungkin akan dibantu dengan saya kembalikan dulu ke Bu Ong. Silakan Bu. Oke, ya, thank you dok. Wah, apa namanya? Kayak nggak bernapas Dokter Victoria. Ya, semangat soalnya ya dok ya, semangat soalnya ya. Ya, thank you. Ini tadi saya mencatat banyak tips sebenarnya, banyak juga banyak warning nih yang tadi cari tahu ya. Jadi kayaknya Dokter Victoria kita itu sering menghadapi orang-orang yang punya masalah-masalah ya, karena ketidaktahuan ya dok ya. Jadinya satu hal itu kita memang perlu cari tahu ya, karena memang tawaran di dunia luar itu sangat menggiurkan, mulai dari hadiah, kemasan yang indah, mungkin seperti itu ya, tapi kandungannya nggak jelas. Oke, ya, jadi rekan-rekan sebelum kita lanjutkan nanti saya ingatkan, kita nanti ada sesi foto bersama, kemudian juga ada quiz ya, jadi siap-siap ya. Wah, menarik ya Bu, ada kuisnya. Kuisnya dapat voucher kopi ya 50.000, lumayan kan? Wah, saya boleh ikutan Bu. Tapi mesti ke Sidoarjo dulu ya.
ngopinya itu di kafe yang lumayan loh Dok, depannya yang es itu loh. Oh, menarik ya. Menarik. Ikut acara ini dapat ilmunya, bisa dapat giveaway-nya juga ya kalau menang. Betul ya. Ya, nah jadi ngomong soal yang ngopi nih Dok. Ngomong-ngomong sebenarnya kopi ini memang benar-benar bermanfaat kan Dok untuk kita itu. Ya tadi yang dibilang untuk tubuh kita maupun untuk yang terutama ya kita butuhnya yang penampilan kita ini. Gimana Dok? Ya, sebenarnya kalau banyak ya di luaran sana gitu, kayak orang bilang, jangan minum kopi loh gitu. Nanti kalau minum kopi kebanyakan kulit kita jadi bermasalah gitu, atau kulit kita jadi kering. Mungkin banyak dari kita suka mendengar seperti itu ya. Kulit kita jadi bermasalah, nanti kulit kita jadi dehidrasi gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih fungsi dari kopi gitu ya? Nah sebenarnya kopi itu juga punya banyak manfaat ya. Salah satunya mungkin sebagai antioksidan. Nah, kenapa orang suka bilang bahwa kopi itu bisa bikin kulit kita bermasalah, terutama tuh masalah dehidrasi tersebut. Makanya banyak dari kita juga dibilang jangan minum kopi kebanyakan. Mungkin karena kopi kebanyakan kulitnya jadi rusak gitu. Nah, sebenarnya cara pemilihan kopi. Nah, cara pemilihan kopi ini penting untuk untuk bisa membuat kulit kita ini sehat atau enggak gitu. Cara pemilihan kopi itu maksudnya gimana? Nah, kita kan tahu ya di luar sana itu banyak sekali kopi gitu. Jenisnya macam-macam, ada yang espresso, black coffee, macchiato, cappuccino dan lain-lain. Nah, seringkali yang membuat kulit kita ini dehidrasi itu kenapa? Pada saat kita minum kopi, yang kita minum itu bukan hanya kopinya saja. Nah, kalau kita minum hanya kopinya saja, maksudnya kopi itu kopi hitam ya. Nah, kalau kita cuma minum kopi hitamnya saja, nah itu sebenarnya buat kulit kita justru bagus. Nah, justru kalau untuk kopi hitamnya saja untuk kulit kita ini membantu juga untuk antioksidannya gitu, antioksidan, terus memberikan nutrisi untuk kulit kita. Nah, itu juga baik. Tapi yang sering kali terjadi kan kopi itu ditambahin susu, kemudian kopi ditambahin dengan gula. Nah, justru susu dan gulanya ini yang membuat kulit kita ini jadi dehidrasi atau kulit kita ini jadi rusak. Makanya banyak orang juga bilang gara-gara minum kopi kebanyakan jadi jerawatan. Nah, sebenarnya bukan karena kopinya, kalau dia benar-benar hanya kopi murni, nah itu dia tidak menyebabkan jerawatan, tapi karena ada kandungan susu sendiri kadang ada susu yang udah manis nih gitu. Nah, kemudian ditambahin lagi dengan gula. Nah, gula pun itu kan kadang-kadang kalau orang yang nggak terlalu suka susu, gulanya tuh banyak sekali, bisa sampai 3 sendok makan, bukan teh ya. Kalau 3 sendok teh masih oke lah ya. Tapi dikasihnya 3 sendok makan supaya manis, supaya kopinya ini ada, tapi nggak terlalu pekat. Nah itu yang justru menyebabkan masalah-masalah pada kulit kita gitu. Jadi sebenarnya kalau kopinya sendiri itu nggak apa-apa, itu baik untuk kulit kita. Tapi kalau dicampurin itu nggak baik. Nah biasanya yang kita anjurkan juga misalnya kopinya tuh seperti apa sih dok gitu ya yang boleh kita konsumsi. Biasanya kita menganjurkan tuh kopi yang benar-benar baru digiling atau fresh kopi gitu ya. Kenapa kok kita nganjurin fresh kopi? Karena biasanya kalau fresh kopi itu belum kita tambahin apa-apa. Jadi benar-benar masih fresh, masih seger gitu ya. Nah, karena masih seger itu untuk kesehatan kulit kita juga akan lebih baik dibandingin kalau udah mungkin dicampur-campur sedikit. Kadang-kadang kalau kopi saset gitu ya, ada kandungannya sedikit, mungkin dikasih bahan apa yang supaya tahan lama. Nah, itu nggak baik untuk kulit kita. Tapi kalau selama kopi itu fresh, nah itu juga baik untuk kulit kita, justru memberikan antioksidan. Dan yang penting juga jangan minum kopinya terus kebanyakan. Dibilang boleh minum kopi, terus kita bisa minum kopi sehari 4-5 gelas kopi. Nah itu juga nggak baik untuk kesehatan kita. Biasanya sih maksimal boleh 2-3 kopi sehari. Tapi dengan catatan nggak pakai gula, nggak pakai susu. Kalaupun pakai susu ya biasanya yang low fat mungkin, atau kalau sudah pakai susu ya sudah nggak usah dikasih gula-gula lagi gitu. Nah biasanya maksimal 2-3 kali sehari. Kalau kebanyakan itu justru kadang-kadang kan kalau kopi itu kita nggak tahu ya ada jenisnya, ada robusta, kemudian ada Arabica, di mana kadang-kadang itu bikin perut kita jadi sakit atau jadi perih. Ada kan orang yang suka, aduh saya udah keseringan minum kopi nih, tiba-tiba perut saya jadi perih. Nah
perih di lambung, perih di pencernaan itu membuat tubuh kita stres. Nah, stres itu juga akan menyebabkan kulit kita bermasalah, muncullah si jerawat ini, muncullah kulitnya mulai kering karena sebenarnya efek dari stres kita itu. Makanya harus kita batasin juga jumlahnya. Tapi selama kopinya kopi murni, kita minumnya dalam jumlah yang cukup dan terbatas, itu aman untuk kesehatan kita, bahkan untuk kulit kita ini juga sangat bagus. Seperti itu. Wah ya, jadi di sini nih kalau saya mencatat ini kopi yang aman itu adalah kopi yang fresh, yang nggak dicampurin ya. Padahal saya suka minum kopi susu dok, yang pakai creamer dok ini saya sukanya ini. Iya, justru creamernya kadang-kadang yang berbahaya untuk kulit kita karena itu kan benar-benar itu hasil olahan, itu lemak jenuh sebenarnya kalau creamer. Nah, lemak jenuh ya kita masukin ke kulit kita ya jadinya biasanya muncul masalah-masalah gitu. Jadi itu sebenarnya harus kita hindari. Kalau pakai susu fresh milk aja masih bagus loh. Kalau kita bicara fresh milk ya, asal jangan susu yang udah diolah gitu. Itu masih bagus kalau fresh milk. Tapi kalau udah susu yang creamer itu udah termasuk yang lemak jenuh, jadi ya sebaiknya dihindari lah gitu. Sekali-sekali dalam seminggu masih oke, tapi kalau tiap hari ya nggak bisa ya, rusak juga kulit kita. Oke. Warning buat saya berarti. Nah, yang kedua tadi juga saya lihat bahwa tadi kopi juga bisa membuat asam lambung itu karena lambungnya yang sudah bermasalah atau karena kopinya dok? Sebenarnya. Bisa dua-duanya. Bisa keduanya. Jadi bisa jadi lambung kita sudah bermasalah. Jadi sudah sebenarnya udah punya nih bakat untuk jadi asam lambung. Kemudian kita konsumsi kopi, kita makin banyak minum kopi. Nah, itu bisa menyebabkan juga asam lambungnya makin lama makin meningkat gitu. Tapi ada juga mungkin kita biasanya ada jenis-jenis kopi tertentu yang di mulut ini rasanya manis, tapi begitu sampai ke lambung itu asam. Ya, saya nggak tahu ya jenis kopinya apa, pokoknya ada gitu. Jadi begitu di mulut tuh rasanya manis gitu. Kayak kalau kita orang bilang enggak kok ini nggak mungkin bikin asam lambung, tapi sebenarnya yang manis di mulut itu justru membuat di lambung kita tuh asamnya meningkat. Asam lambung kita meningkat. Nah, ya kalau seperti itu yang menyebabkan munculnya asam lambung ya kopinya. Tapi kalau misalnya yang jenis kopi lain tuh ada beberapa yang sebenarnya aman untuk pencernaan kita. Jual pun orangnya kadang juga nggak tahu ya jenis kopinya apa gitu. Jadi ya itu sebenarnya dua hal yang bisa saat kopi menyebabkan asam lambung atau asam lambung pun yang asam lambung pun sudah ada, jadi kopi itu hanya mencetuskan gitu, membuat semakin asam lambungnya meningkat gitu. Oke. Nah, tadi tentang untuk penambah, bolehkah kita itu mengganti gulanya dengan kelapa honey? Mungkin lebih aman. Ini Oh, boleh banget. Iya, untuk ngakalin ya supaya aman juga. Boleh banget. Sebenarnya kopi kalau misalnya kita mau tambahin dengan clover honey itu boleh banget untuk dipakai. Jadi biasanya kan kita nambahin pemanisnya itu dengan gula. Nah, ya ini pemanisnya bisa kita gunakan clover honey. Itu sangat sangat amat dianjurkan, itu boleh. Dan beberapa justru saya malah punya dapat cerita dari rekan kerja saya juga, dibilang iya dulu tuh saya hobi banget minum kopi, tapi kalau minum kopi pasti sakit lambung gitu. Nah kemudian dia bilang dia campur deh sama clover honey gitu, karena tahu kan manfaat clover honey bisa membuat pencernaan ini nggak bermasalah. Nah diminum lah gitu. Nah memang benar kata dia, selain kopinya itu rasanya nggak berubah, karena kadang katanya kan kalau kopi dikasih dengan gula itu kadang kopinya rasanya berubah gitu. Nah, tapi kopi dicampur dengan clover honey itu rasa kopinya itu katanya tidak berubah. Jadi tetap. Nah, itu juga salah satu keunggulannya clover honey itu. Jadi kopinya rasanya nggak berubah tapi aman juga untuk pencernaan kita, untuk lambung. Tapi kalau ya kebanyakan ya memang tetap nggak dianjurkan ya kalau kebanyakan. Tapi kalau misalnya untuk mensiasati misalnya sekali-sekali kita minum seperti itu, nah itu boleh kita berikan. Oke, seperti itu. Ya, nah ini langsung ada yang nanya itu. Clover honey, madu itu kalau ketemu kopi, kena kafeinnya hilang nggak ya manfaat clover honey-nya dok? Nah dari Steffi nih dok. Ya,
Ya itu ya memang itu jadi ya memang ada sedikit yang berkurang. Jadi efeknya, manfaatnya dari Clover Honey itu pasti ada yang berkurang karena ada beberapa itu yang dia keserap. Jadi kandungan nutrisi, kandungan vitaminnya itu akan terserap sama si kafeinnya tersebut. Tapi ya masih lebih baik lah dibandingin dengan kita konsumsi gula. Jadi masih lebih baik gitu. Kalau gula kan manis doang nggak ada manfaatnya di badan kita. Tapi kalau Clover Honey kan masih ada manfaatnya untuk tubuh kita. Walaupun mungkin keserapnya sedikit, nutrisi kandungannya itu udah agak-agak hilang gitu. Nah itu biasanya juga terjadi seperti itu. Oke, jadi masih banyak manfaatnya. Nah, juga dari Iya benar. Oke, dari Pipit Dewandari, berarti CH-nya itu tidak boleh dalam kondisi panas ya dok, kalau masukin ke kopinya ya. Sebaiknya iya, sebaiknya tidak dalam kondisi panas ya. Karena kalau dalam kondisi panas ya, apalagi panas yang benar-benar panas itu menyebabkan kandungan Clover Honey-nya juga rusak. Jadi kandungan nutrisi, vitaminnya itu juga akan rusak. Ya memang dianjurkan dalam tidak kondisi panas. Dingin lebih baik, tapi kalau bisa jangan, intinya jangan sampai, kalau bisa jangan sampai panas gitu. Apalagi kita udah kena kafein, kemudian kena air panas, nutrisinya makin hilang aja dalam Clover Honey. Jadi ya udah, cuman manisnya aja yang kita rasakan, manfaatnya dari kandungan tersebut itu biasanya akan hilang gitu. Ya paling enggak mungkin enggak memudahkan kita untuk kena diabetes lah ya, kalau misalnya minum gula gitu di dalam kopi sering gula kita kan bisa naik. Nah, tapi kan kalau di Clover Honey gulanya ini juga yang termasuk low glycemic index, jadi ya masih terbilang aman untuk yang mungkin penderita diabetes supaya ada rasa taste manisnya. Nah, itu bisa kita pergunakan. Tapi nutrisinya atau kandungannya biasanya udah hilang. Ya, jadi Gitu. kabar baik lah untuk penderita diabetes ya, masih bisa ngopi nikmat begitu ya. Iya, benar. Kan orang diabetes itu harus happy juga tuh dok. Kalau happy kan Benar, itu kuncinya. Itu salah satu kuncinya. ya, jadi Mbak Pipit ini saya juga sama dengan saya sukanya minum kopi panas soalnya ya. Jadi bingung juga ya kalau dicampur Clover Honey kopinya nggak dingin kurang. Oke. Nah, mantap ya biasanya ya. Kurang mantap seruputannya. Nah, dok ada yang tanya lagi ini dari Grace. Nah, kopi saset itu gimana dok? Masih aman nggak kalau kopi saset? Kopi saset yang apa ini? Yang instan atau yang kopi putih? Grace. Iya, ini harus kita perhatikan dulu. Benar tadi kata Bu Ong. Kopi sasetnya yang apa? Kopi saset itu ada yang kopi saset yang kita nggak boleh nyebut merek ya. Cuman bubuk kopinya doang. Atau kopi saset yang 3 in 1. 3 in 1, 2 in 1. Nah, kalau yang kopi saset yang 3 in 1 ataupun 2 in 1, kalau 3 in 1 kan pasti itu ada susu, ada creamernya lah ya, creamer, gula, kopi. Nah, kalau 2 in 1 tuh kadang-kadang ada yang gula dicampur susunya doang, kopi dicampur susu atau kopi biasanya nggak nganjurin karena itu biasanya gulanya kalau kita lihat itu banyak banget. Mungkin yang tertera dikit, tapi sebenarnya pada saat pengolahan, pada saat proses itu gulanya sangat tinggi. Jadi biasanya kita nggak sarankan. Tapi kalau kopi saset yang kopi bubuknya murni, jadi benar-benar kopi bubuk murni itu masih boleh dipakai. Jadi yang kopi bubuk murni itu kan banyak ya yang kayak kalau bapak-bapak mau ronda itu kan kadang-kadang sukanya pakainya kopi bubuk yang masih ada empasnya tuh. Nah, itu masih boleh diaman untuk kulit kita. Tapi kalau yang 3 in 1, 2 in 1 itu memang nggak disarankan sih, Bu. Gitu. Kecuali mungkin kepepet banget ya mau minum 3 in 1, 2 in 1 it's okay lah. Gitu. Sesekali itu masih nggak apa-apa ya Bu, asal jangan tiap hari kita konsumsi gitu. Sekali kita masih boleh lah minum, tapi kalau berkali-kali tiap hari bisa minum sampai 2 botol, 2 gelas, 3 gelas saset ya itu berbahaya juga. Selain untuk kulit kita berbahaya, untuk kesehatan tubuh kita yang lain juga ikutan berbahaya. Biasanya Bu. Thank you. Nah, ini ada di Musyawarah bertanya, biasanya rumahan kan dicampur beras, menggoreng. Nah, apa itu masih aman dong? Campur beras, campur jagung juga ada ya. Nah, ini saya malah nggak tahu ya Bu, kopi rumahan dicampur beras waktu goreng. Saya nggak pernah ngerti ya Bu, jadi saya nggak bisa jawab juga maksudnya seperti apa. Soalnya saya nggak pernah dengar tuh yang apa kopi dicampur terus digoreng gitu. Di roasting kali ya Bu ya maksudnya kali. Enggak, memang ada di beberapa kayak di sekitar ada ya. Itu ya di kopi rumahan memang menggoreng
Katanya memang ada tertentu, manfaat tertentu dok, dicampur jagung atau dicampur beras, gitu loh, menggorengnya seperti itu. Oh, ya kalau dia langsung nggak dikasih gula, nggak dikasih itu masih aman sih Bu biasanya ya. Kalau cuma di roasting kayak ya digoreng-goreng gitu. Asalnya jangan digorengnya dikasih minyak. Kalau gorengnya dikasih minyak tetap aja. Itu kan bikin kulitnya juga berminyak nanti. Kalau digoreng kayak disangrai gitu kali ya maksudnya kayak Ya, betul. ya kalau kayak gitu masih oke Bu. Itu kan intinya masih fresh, terus kita giling sendiri gitu, itu masih oke. Asal jangan ya itu tadi mungkin pakai nanti ditambahin susu lagi atau air lagi ya itu nggak baik untuk kulit kita juga ujung-ujungnya gitu. Ya. Nah ini kesukaan saya nih. Seperti itu sih Bu. Ya, kalau minum kopi tanpa gula dengan snack cookies yang manis, Iya, jadi masih boleh. aneh. Tapi nggak apa-apa. Oke, kalau snack manis, misalnya cookies gitu. Nah, cookies ini biasanya cookiesnya yang sebenarnya bikin gula kita meningkat gitu. Nah, cookiesnya yang biasanya harus kita lihat. Kalau misalnya bahan cookiesnya apa? Kalau ya sebenarnya kalau kita cookies sekali dua kali atau sambil minum kopi gitu ya nggak apa-apa sih Bu, kan pengen dapat manisnya ya masih oke. Tapi ya kita harus lihat snacknya dulu sih. Kalau tiap hari pagi siang sore kita minum kopi dikasih cookiesnya sampai 5 sekali makan ya tetap aja maksudnya bukan kulit kita aja yang pengaruh, berat badan kita juga pengaruh, lebih ke berat badan malah biasanya bukan ke kulit ya gitu. Nah ini mungkin nggak terlalu berhubungan dengan kulitnya, justru kulitnya sih baik-baik saja gitu, tapi mungkin faktor yang lain kayak berat badan kita mungkin, terus kayak ya diabetes, jadi muncul faktor penyakit yang lain Bu, karena kalau snack dengan cookie yang manis misalnya cookies gitu bisa dari itu. Jadi bukan ke kulitnya tapi ke tubuhnya sendiri, ke organ tubuh yang lain gitu ya. Kayak gitu sih Bu Widiawati. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya saya hold dulu, Dok. Nah, ini kebetulan nggak tanyain, Dok. Saya skip dulu yang Bu Listet ya. Nah, ini kita mau demo juga. Amankah kopi untuk masker, Dok? Nah, Ini juga pertanyaan ini seru banget ya Bu. Ternyata memang kalau kita bicara kopi gitu ya, orang pasti mikir kopi buat masker boleh nggak sih sebenarnya? Boleh Bu, kopi untuk masker itu boleh. Nah, jadi kopi untuk masker tuh banyak macamnya ya. Jadi pertama yang tadi bisa untuk antioksidan. Kopi untuk masker itu bisa untuk scrubbing, untuk mengencangkan kulit, mencerahkan kulit, bahkan membantu untuk menghilangkan lingkar mata di bawah mata kita ini. Nah, itu bisa menggunakan kopi gitu ya. Nah, itu bisa kita pergunakan. Nah, bagaimana caranya? Itu beda-beda. Jadi tujuannya apa itu beda-beda. Tapi kalau untuk membantu untuk mengencangkan kulit nih, nah itu kopi bisa kita campur dengan clover honey. Nah nanti mungkin Bu Ong ada sedikit demo ya tentang madu yang dicampur dengan clover honey. Nah pertama kalau kita olesin ke wajah gitu ya, ataupun kita olesin ke badan deh gitu ya, ke badan gitu. Nah itu dia membantu untuk scrubbing, jadi untuk exfoliating. Tapi exfoliatingnya ini adalah exfoliating yang alami. Jadi dia membantu mengangkat sel kulit mati kita, tapi yang sel kulit mati yang terangkat itu adalah sel kulit mati yang memang sudah harus terangkat gitu. Nah, itu biasanya terjadi secara alami. Nah, itu pertama gunanya sih scrub itu. Jadi kalau di wajah, nah nanti pada saat kita mau bersihin, nah kita bisa kenain air dikit. Jadi kan kita oles nih, nanti kita kenain air dikit sambil sedikit diputer biasanya dengan gerakan ya ke atas, dengan sedikit muter tapi jangan diputer-puternya digosok-gosok gitu ya. Puter halus aja. Nah, sambil diputar halus itu dia akan buat dia sebagai scrubbing, dia untuk eksfoliat, untuk ngangkat sel-sel kulit mati kita. Jadi mengelupaskan sel-sel kulit mati kita. Nah, itu bisa kita pergunakan seperti itu. Nah, bisa juga itu sebagai untuk kalau kita punya selulit nih gitu ya di badan kita gitu. Nah, itu juga bisa untuk menghilangkan atau mengurangi, bukan menghilangkan tapi kita mengurangi selulitnya. Selulit itu kayak bekas-bekas nih kalau kita misalnya dari gemuk ke kurus itu kan suka ada bekas-bekasnya tuh Bapak Ibu, ada selulitnya gitu, atau kayak
ada garis-garis halusnya tuh. Nah, dengan si scrubbing atau kita menggunakan kopi, tapi balik lagi kopinya bukan kopi dibikin jadi bubuk. Nah, itu membantu untuk mengurangi dari selulit tadi. Jadi cara kerjanya gimana? Dia akan memperbaiki pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah yang ada di bawah kulit kita nih, biasanya kan kalau selulit itu ada yang melebar gitu ya. Kalau kita hamil gitu misalnya, nah pembuluh darahnya kan melebar. Nah, dia itu membantu darahnya sehingga selulit itu bisa berkurang. Dan dia juga membantu untuk melancarkan dari peredaran darah. Jadi kopi ini buat masker atau ya baik masker wajah ataupun masker badan itu dia membantu untuk melancarkan peredaran darah kita. Nah, kemudian pada saat kita aplikasi jangan terlalu kasar gitu. Jadi jangan digosok terlalu kasar karena kalau kita gosok terlalu kasar baik di badan ataupun di kulit kita, nah itu dia akan malah melukai kulit kita. Jadi boleh seperti itu. Jadi boleh di scrub baik di badan, di tubuh. Nah, itu setelah itu kita gosok sedikit, gosok pelan, jangan sampai melukai kulit kita. Kemudian bilas dengan menggunakan air, tapi jangan menggunakan air panas. Kita gunakan air biasa, air keran, atau malah kita menggunakan air dingin, itu diperbolehkan. Nah, berapa lama maskeran biasanya? Itu biasanya sekitar hanya 15 menit. Nah, selain itu dia juga punya efek nih gitu ya, punya efek untuk menenangkan tubuh kita, menenangkan kulit-kulit wajah kita. Kalau misalnya kulit kita nih ada yang jerawatan, atau kulit kita ini ada yang sensitif, atau kulit kita ini tipis. Nah, itu bisa kita bantu dengan menggunakan masker Clover Honey dengan kopi ini. Jadi dia memiliki efek calming. Karena kenapa kok bisa calming dari efek si masker madu dengan kopi ini? Karena dia memiliki antioksidan juga. Kemudian memang si kopi ini dia membuat kulit kita tuh jadi lebih dingin gitu. Nah, stimulasi efeknya itu dari dalam kulit kita. Nah, makanya memberikan efek calming. Untuk anti aging juga. Nah, ini untuk menghilangkan kemerah-kemerahan, misalnya tanda-tanda hitam pada kulit kita, kemerahan, kemudian garis-garis. Nah, itu karena ada antioksidannya. Antioksidannya itu juga akan memberikan efek anti aging. Kemudian mencegah kanker nih, menarik ya. Ternyata scrub dengan menggunakan kopi ini ternyata juga membantu untuk mencegah si kanker. Karena apa? Karena pertama tadi antioksidannya. Nah, kemudian kopi itu, nah dia akan diolah. Jadi kalau di kulit kita ini akan diolah, akan berubah menjadi niasin. Niasin itu adalah vitamin B3. Nah, vitamin B3 ini nanti dia akan menghancurkan ada yang namanya trigonelin, di mana trigonelin ini akan membuat kulit kita ini mencegah supaya tidak terjadi cancer ya. Ini enggak ini. Intinya si kopi ini dia akan diubah menjadi vitamin B3. Nah, vitamin B3 ini yang tujuannya adalah untuk mencegah si cancer. Nah, cancer kulit yang biasanya itu terjadi jadi cancer kulit kan macam-macam. Ada melanoma. Nah, yang biasanya yang dicegah itu adalah yang si cancer kulit yang non melanoma. Nah, jadi dia kemudian juga mencegah pertumbuhan dari kulit yang nggak normal. Misalnya kayak kan kadang-kadang kita suka ada ini ya skin tag, jadi kayak ada kulit daging tumbuh gitu. Nah, ini ada niasinnya itu, jadi karena diolah jadi niasin ini, nah ini juga nantinya akan mencegah supaya daging-daging tumbuh itu dia tidak terbentuk gitu. Kalau sudah terbentuk gimana ya? Kalau sudah terbentuk kita nggak bisa hilangkan lagi dengan menggunakan kopi. Jadi kalau sudah terbentuk skin tag-nya misalnya atau pertumbuhan kulit yang abnormal ya kita nggak bisa hilangkan lagi dengan kopinya, tapi kita harus lakukan tindakan ke dokter. Tapi kalau misalnya dia belum terbentuk, nah biasanya ada kayak bakal terbentuk tuh gimana dok rasainnya? Biasanya kulit kita tuh kayak ada kayak muncul daging kecil gitu atau kayak jerawat kayak beruntusan tapi bukan beruntusan. Jadi kayak ya kayak di kalau kita pegang tuh kasar kayak nonjol sedikit, nah itu biasanya skin growth gitu.
Nah, itu biasanya kita bisa bantu dengan si scrub dengan masker kopi tadi. Kemudian juga untuk acne treatment gitu ya. Nah, acne treatment karena dia si acne treatment ini tujuannya adalah untuk menenangkan kulit kita. Jadi kulit kita kan tadi di awal bilang bahwa kulit kita ini ada bakteri, tapi ada bakteri baiknya. Nah, si kopi ini justru dia akan menghambat atau dia akan membantu melawan kalau ada bakteri-bakteri jahat yang masuk. Atau kalau bakteri di kulit kita ini udah mulai bakteri baiknya jumlahnya terlalu banyak nih, ibu-ibu, bapak-bapak kan kalau makin banyak bakteri yang muncul di kulit kita malah menyebabkan jerawatan gitu. Nah, dengan si scrub kopi ini dia membantu supaya dia melawan bakteri-bakteri jahat yang muncul di kulit kita. Mungkin karena kita kotor kulitnya, ada polusi udara, atau kita suka di luar gitu keringetan, kan banyak ya kita keringetan terus kita nggak mau lapin gitu, pokoknya tangan kita kotor, kita mungkin habis aktivitas atau kita habis masak gitu keringetan langsung dilap gitu tanpa membersihkan wajah kita, kan si bakteri yang ada di tangan kita nempel di ke kulit kita. Nah, dengan scrub menggunakan kopi, nah scrub kopi ini membantu supaya bakteri-bakterinya ini di kulit kita ini akan mati. Jadi dilawan. Nggak semuanya. Bakteri baiknya tetap, tapi bakteri yang jahat atau bakteri yang berlebihan ini nanti akan dibunuh dengan menggunakan si kopi ini. Nah, kemudian juga punya efek antiinflamasi sebenarnya. Makanya kenapa kok banyak orang bilang kopi malah bikin jerawatan. Nah, kalau kopinya benar-benar kopi murni atau kopinya yang nggak ada campurannya, nggak ada gulanya, nggak ada nggak ada susunya, nggak ada creamernya, justru dia memberikan efek antiinflamasi. Nah, kemudian dia juga untuk memberikan membantu kalau yang sudah ada jerawatnya nih gitu ya, jerawatnya terbentuk. Nah, ini dia membantu supaya jerawatnya ini gampang untuk kempes. Nah, itu sebenarnya beberapa fungsi dari scrub pakai kopi gitu ya. Tapi kan kadang suka kita banyak jadi pertanyaan nih gitu ya. Kalau gitu setiap hari aja dong saya scrub pakai kopi gitu kan. Kan ini manfaatnya banyak gitu. Daripada kita biasanya nganjurin scrub itu pakai bukan scrub, tapi kita maskeran pakai Clover Honey aja gitu. Kalau gitu saya sering-sering aja maskeran pakai kopi karena kan kalau kita lihat kok manfaatnya lebih banyak pakai kopi dibandingin pakai masker Clover Honey gitu ya. Nah, ini kan kalau kopi itu dia sifatnya adalah scrubbing. Jadi scrubbing itu dia akan mengelupas kayak exfoliate. Exfoliate itu akan mengelupas jadi mikroabrasi ya kalau kita bilang. Jadi kayak ada pengelupasan tapi pengelupasannya itu minimal banget. Jadi nggak kelihatan. Bukan kayak orang jatuh gitu kan mengelupasnya benar-benar kalau kelupasnya kelihatan gitu. Nah, tapi kalau scrub dengan kopi ini dia akan ngangkat jadi terscrub kulit kita, terangkat kulit matinya, bahkan ada sedikit kadang-kadang kalau kita mungkin terlalu keras. Nah, itu dia akan menyebabkan micro scrubbing. Nah, kalau kita pakai itu terus-menerus, kita pakai setiap hari, micro scrubbing itu kan terjadi terus-menerus. Yang ada kulit kita bukan jadi sehat, tapi karena terkelupas, yang belum muncul udah terkelupas lagi, yang belum muncul kulit yang baru udah terkelupas lagi. Akhirnya apa? Kulit kita jadi tipis. Nah, kulit kita jadi tipis, ya itu jadi kayak mudah dehidrasi. Kemudian kulit kita yang harusnya tenang dengan scrub kopi malah jadi kemerahan. Atau bahkan ada yang jadinya sensitif. Nah, itu harus hati-hati. Jadi memang bermanfaat untuk kulit kita. Boleh kita gunakan untuk varian-varian baru atau varian lain selain Clover Honey aja. Tapi kita harus lihat seberapa sering boleh kita lakukan. Biasanya itu maksimal itu 2 kali dalam seminggu itu sudah maksimal ya, 2 kali dalam seminggu. Nah, nanti kalau sisanya nih kita mau pakai dengan masker Clover Honey boleh. Jadi sisanya yang kita nggak pakai masker pakai kopi bisa kita gunakan masker Clover Honey-nya saja. Nah, itu boleh kita lakukan. Dan tetap waktunya juga dibatasin. Jangan kita pikir bagus gitu untuk kulit kita bagus, kita pakainya terus-menerus gitu. Jangan. Waktunya biasanya maksimal 15 menit.
Nah, tapi ada orang yang kulitnya sensitif nih gitu ya. Begitu dipakein masker, kulitnya jadi kering atau kadang mungkin karena kopinya kadang-kadang kan kita nggak tahu kopinya udah expired atau belum. Terus jenis kopinya apa? Kadang-kadang kita main pakai aja, nah tiba-tiba muncul misalnya merah-merah atau muncul rasa panas atau muncul rasa gatel. Nah, kalau kayak gitu berarti biasanya orang ini sensitif terhadap bahan tersebut. Berarti sensitif terhadap kopinya. Nah, kalau sensitif terhadap kopi, ya sudah jangan dipakai. Bilas, langsung bilas. Apapun itu jangan tunggu sampai 15 menit. Tapi bilas, langsung bilas aja pakai air dingin atau kita gunakan air keran. Kembali lagi, air keran atau air dingin. Jangan menggunakan air panas. Kalau pakai air panas, berasanya makin panas. Artinya makin nggak enak. Karena itu kan udah inflamasi, udah ada peradangan nih pada saat kita rasa gatel, rasa panas itu udah ada peradangan. Kalau kita guyur pakai air panas, kita siram, kita pakai air panas, wah itu inflamasinya makin menjadi gitu, makin inflamasinya makin banyak. Nah, akhirnya apa? Jadi makin gatel, bukannya tenang tapi makin gatel. Nah, makanya itu bilas pakai air dingin. Kalau memang dia panas banget, gatel banget, cuci lagi pakai sabun. Jadi cuci lagi pakai sabun. Kalau misalnya dia nggak berasa panas ya udah bilas aja. Kemudian kita kompres dengan menggunakan essence. Boleh kita kompres atau kita tap-tap dengan essence gitu. Nah, itu boleh kita lakukan. Nah, tapi kalau sudah kayak gitu, serum vitamin C jangan dipakai. Kalau udah panas atau kadang kemerahan, serum vitamin C dibiarin dulu. Nah, step berikutnya kita gunakan langsung si night cream. Nah, itu boleh kita lakukan seperti itu. Nah, memang amannya kalau kita gunakan clover honey. Jadi biasanya sih sayangnya boleh nggak variasi? Boleh. Tapi pastikan dulu kulit kita ini dalam keadaan baik dulu. Jangan kalau kita lagi detox terus kita iseng kita kasih clover honey dengan kopi, jangan. Kalau kita lagi detox ya udah kasihnya clover honey dulu selama 2 minggu. Nanti kalau udah 2 minggu kulit kita udah tenang, kulit kita nggak ada masalah, nah itu baru sebagai variasi boleh kita lakukan seperti itu. Nah itu mungkin caranya untuk kita lakukan masker dengan menggunakan kopi gitu. Oke, nah Nah, caranya gimana masker sama kopi? Nah, biasanya kan masker kopi ini banyak ya caranya. Nah, ada yang boleh kayak masker dengan madu, jadi 1 sendok teh si kopinya dengan 1 sendok teh dari madunya itu boleh. Atau kadang ada yang biar encer lagi ditambahin dengan yogurt. Tapi ingat, yogurtnya kita cari yang plain ya, jangan yogurt rasa buah gitu. Yogurt rasanya berry-berryan ya, jangan. Kalau kayak gitu yang ada kulit kita jadi rusak. Jadi pastikan kalau kita mau ngasih misalnya kita cari campuran, nah kita harus cari campuran yang benar-benar nggak ada flavornya, nggak ada rasanya. Jadi yang benar-benar plain gitu. Atau kadang kalau misalnya nggak mau pakai madu, kita mau pakai minyak zaitun itu juga bisa. Jadi 1 sendok, intinya tetap 1 sendok teh dari kopi dicampurin 1 sendok teh dengan zaitun, baru diratakan, ratakan dulu ya di tempat itu harus diratakan dulu baru kita olesin ke muka. Jangan kita kasihnya kopi ditaburin di muka iseng terus habis itu baru minyak zaitunnya, jangan. Tapi harus satu-satu. Ini soalnya ada orang nggak ngerti caranya terus tiba-tiba saya pakai kopinya dulu deh, nanti biar lengket dikasih minyak zaitunnya, jangan. Dicampur dulu baru nanti kita olesin ke wajah kita gitu. oke, ya Dok. Nah ini kita mau demo ini ada teman-teman yang volunteer yang Boleh. bersedia demo nih. Yuk, siapin dulu. Ada airnya. Oke, sambil Bu Ong menyiapkan, mungkin saya mau gini. Jadi apapun sebelum kita maskeran sekalipun, sebelum kita gunakan scrubbing untuk kulit kita gitu ya, sebelum kita aplikasikan apapun deh gitu ya. Nah, itu pastikan wajah kita dalam keadaan bersih. Nah, Bu Ong udah kembali. Oke, sudah siap mungkin. Oke, belum. Ya, jadi pastikan kondisi kulit kita ini dalam keadaan bersih terlebih dahulu gitu. Jadi pastikan kulit kita sudah nggak ada apa-apanya, udah nggak dipakai apa-apa. Jangan kita mengaplikasikan baik skincare ataupun kita mengaplikasikan kosmetik itu kalau kulit kita kotor, ada debunya. Nah, justru kita akan memasukkan kotoran itu ke dalam kulit kita. Justru kalau kita mau maskeran, kita mau skincarean, kita mau pakai kosmetik, pastikan wajah kita bersihin dulu, kita cuci pakai sabun. Nah, baru kita lakukan tindakan atau kita
skincarean, kita kosmetikan, atau kita pakai scrub. Nah, itu boleh kita lakukan. Nah, tapi kalau misalnya kan jadi suka kadang nanya ya yang muslim gitu, misalnya habis wudhu dok, berarti saya harus cuci muka dulu dong kalau saya mau nambahin SS cream. Kalau kita cuman wudhu gitu ya, nggak perlu pakai sabun, nggak apa-apa. Nah, itu yang pasti kan habis wudhu kan kita cuci bersih nih, airnya kan bersih. Nah, setelah itu nggak perlu lagi kita skincarean, langsung mau pakai SS cream ataupun kita mau pakai bedak langsung, itu boleh kita pergunakan seperti itu. Jadi apapun sebelum kita oleskan ke kulit kita, nah kita harus dalam kondisi bersih terlebih dahulu gitu. Oke. Tadi berapa lama masker kopinya? Biasanya masker kopi, oh ini udah siap. Biasanya 10 sampai 15 menit. Oke, saya kembalikan ke Buong. Ya, jadi itu 1 sendok kopi sama 1 sendok teh clover honey diaduk jadi satu, diratain. Kasih air dikit aja biar nggak terlalu pekat. Ya, jadi sambil menunggu itu diramu nanti sambil diaplikasikan. Ini tadi saya mencatat banyak sekali loh dok manfaatnya untuk apa namanya pemakaian masker kopi ini ya. Ada efek menenangkan wajah, kemudian untuk memelancar peredaran darah, untuk anti aging. Kemudian ini membantu juga mengatasi ya dok tanda hitam atau kemerahan di kulit wajah kita. Bisa juga untuk apa namanya antioksidan yang alami, itu mendinginkan efeknya, mencegah pertumbuhan kulit yang abnormal yang mengarah ke kanker kulit non melanoma ya dok ya. Melanoma ya. Dan juga bisa untuk acne treatment. Berarti acne treatment ini kayak dikompresin gitu ya dok ya, nggak pernah digosok sama sekali berarti ya, nggak di. Ya, jadi acne treatment tetap dipakai buat masker sebenarnya. Mungkin tapi pas di aknenya ini ya kita olesin agak banyak gitu, agak tebel sedikit gitu. Kan kalau kita lihat ya itu kan kadang-kadang masih ada space-space-nya dikit ya, nggak mungkin kita kopi tuh rata satu wajah, pasti ada space-space-nya. Nah, pas di akne boleh pas di situnya tuh kita agak scrub dikit, jadi agak misalnya ada aknenya ya kita scrub di situ, tapi jangan terlalu kasar, jangan terlalu lama. Pokoknya agak sedikit dibersihkan di daerah situ. Nah, ya udah sambil jalan aja gitu. Jadi kemudian pembersihannya itu juga penting ya. Kadang-kadang habis di scrubin kita nggak bersihin lagi. Nah, bersihinnya harus bersih supaya kotoran-kotorannya kan tadi kan kita scrub. Nah, tujuannya di scrub kan untuk ngangkat sel kulit mati kita. Nah, kalau kita angkat kopi dan madunya ini nggak dengan bersih, nah itu justru akan nyisa di kulit kita, jadi muncul akne. Nah, makanya kalau sudah kita pakai, kita bersihkan dengan bersih. Kita bersihkan, benar-benar dibilas bersih, yang ada aknenya boleh sedikit kita kasih penekanan sedikit gitu ya, kan tujuannya untuk relaksasi juga. Nah, nanti bilaslah dengan bersih, nggak usah lama-lama, jangan kasar-kasar dan jangan lama-lama gitu. Yang penting secukupnya aja, ditekan, direlaksasi. Nah, tujuan penekanan kan juga relaksasi. Nah, kemudian dibersihkan. Tapi kalau misalnya jerawatnya peradangan, jerawatnya nanah, ya kita nggak bisa pakai pakai si kopi ini jangan dipakai. Kalau misalnya yang peradangan ya lagi radang, nah itu jangan pakai kopi, jangan pakai kopi yang dicampur clover honey. Nah kalau yang lagi radang banget ya biasanya cukup dengan clover honey aja gitu. Nah biasanya maksudnya yang kayak gimana, yang kalau misalnya kayak komedo atau mungkin baru muncul belum sampai meradang itu biasanya merah nyeri gitu. Nah itu jangan, kalau yang radang-radangnya nih jangan kita apa-apain, jangan kita sentuh. Kenapa? Pertama, kalau kita sentuh malah infeksinya makin banyak, jerawatnya makin banyak dan ngoper jadinya. Jadi kita maksudnya mau menenangkan jerawat di pipi kanan, kita nggak sengaja, kita mungkin bakterinya lagi banyak, radangnya lagi hebat-hebatnya. Jadi kita pindahin ke sini. Kan kayak tadi nih, kalau kita demo kuasnya kan dari pipi sini nih, terus kita kasih ke pipi sini. Nah,
itu justru kita mindahin si bakterinya gitu. Jadi dari pipi kanan kita pindahin ke pipi kiri. Jadi kalau lagi jerawat, kalau lagi radang, lagi merah, ada nanahnya, ada pusnya gitu ya. Nah itu jangan kita apa-apain. Tapi kalau misalnya bekas jerawat, kayak yang bekas jerawat yang menghitam atau jerawatnya ini nggak lagi radang gitu ya, mungkin ada jerawat tapi nggak sampai radang, beruntusan mungkin. Kalau beruntusan aja masih boleh. Tapi kalau udah perjing mending langsung aja pakai Clover Honey, nggak usah dikasih masker si kopi ini gitu. Kayaknya kalau untuk masalah jerawat yang agak merah dan sebagainya lebih aman pakai Clover Honey sama ini ya, Acne Trisi ya dok ya. Iya benar, itu lebih aman. Acne Trisi spot treatment, kemudian skincare-nya harus yang benar, V3-nya harus dikurangin gitu ya. Nah itu dia akan memperbaiki, tapi jangan dikasih kopi. Nah ya ini modelnya. Kita bisa lihat ya, sudah maskeran. Oke. Nah, sudah merata. Nah, kalau maskeran tipsnya lagi bagian-bagian rambut yang daerah sekitar mata, daerah sekitar lubang hidung ini jangan dimaskerin. Nah, ini udah benar nih. Jadi daerah-daerah sini ada orang yang di sininya itu dikasih masker. Nah, ini juga harus dihindarin. Jadi pada saat kita menggunakan masker, nah daerah mata ini bulatan sini tuh harus dihindarin sampai alis biasanya. Nah, alis pun kadang-kadang ada yang nggak boleh kenain ya, itu dihapus dikit. Ya seperti itu. Jadi yang ada bulu-bulunya, kemudian itu tuh harus kita hindari. Dan di bagian mata ini harus kita hindari benar-benar, baik di bawahnya sini kan kelihatannya nggak ada rambutnya. Nah ini juga harus dihindarin. Nah pakai bagian mata supaya baik dikasih apa? Kasih aja eye care. Nah itu eye care bisa kita gunakan. Jadi kalau maskeran tetap ya daerah sini masih boleh nih, daerah sini, tapi begitu yang di sini nih, daerah sini ini udah sebaiknya jangan. Kenapa? Kalau kita kasih di sini kan dia akan turun. Dia akan masuk ke mata. Nah, malah menyebabkan infeksi pada mata kita. Nah, makanya biasanya nggak boleh. Jadi daerah sini nggak boleh. Nah, daerah hidung. Nah, ini kadang tergantung. Kalau misalnya Clover Honey, kopi masih boleh. Tapi biasanya daerah sini ada yang nggak bisa kita pergunakan, apalagi pria biasanya. Kalau pria ada di sini nggak. Kenapa? Di sini ada bulu-bulunya. Begitu kita pakai itu, dia biasanya nyangkut nggak enak. Ada kumisnya, nah itu biasanya nyangkut nggak nyaman. Jadi biasanya yang ada bulu-bulunya tumbuh itu juga kita hindarin. Daerah-daerah sekitarnya gitu. Oh, jadi pria berewokan nggak boleh maskeran kopi ya dok? Ya dok, berarti pria berewokan nggak boleh. Dia ngumpul, jadi ngumpul malah biasanya susah bersihinnya. Jadi boleh, tapi misalnya berewokannya ya daerah sedikit lebih maju gitu. Nah itu boleh kita berikan. Iya. Gitu. Betul Pak Min. Kalau kopi prianya berewokan, ngopi aja, dimaem aja ya, jangan dibuat masker. Nah ini kita tadi nunggu sekitar 15 menit. Nah step berikutnya setelah kita maskeran, kita pakai essence, jangan lupa. Oke ya dok, nah sambil nunggu maskernya ini ada tadi tanya dari Lisbeth, kalau kopi minum kopi pakai gula merah, ya bagaimana dok? Merah sama aja, itu kan gula juga, jadi memang nggak dianjurkan juga tetap. Kopi dengan gula merah itu pun gula. Kadang bahkan kalau gula yang merah, gula bubuk kadang ada campuran, kadang-kadang ya, saya nggak bilang semuanya. Kadang-kadang masih ada campuran gula putihnya juga. Nah itu sebaiknya jangan sih kalau gula merah pun gitu. Oh, intinya memang semua gula itu merah, putih, kuning gitu dok ya kan? Aja gula ya dok ya. Kecuali ya tetapnya gula itu aman itu. Aman. Kalau Clover Honey masih aman ya. Sangat dianjurkan justru kalau Clover Honey. Bahkan Clover Honey buat kulit kita tuh juga bagus loh. Maksudnya baik dia pakai masker juga gitu.
Nah, kadang gini, kadang kalau yang pakai masker Clover Honey kan kadang kita suka lama-lama ya. Kita merasa kayak Clover Honey mahal-mahal kalau kita pakai cuma 10 menit, 15 menit rasanya sayang. Akhirnya kita pakai kadang ada yang 30 menit, ada yang kadang kita pakai sejam, ada yang baru besok paginya kita cuci. Nah, justru sebenarnya kalau kita pakai Clover Honey terlalu lama itu juga madu itu salah satu fungsinya menyerap sifatnya adalah menyerap air karena dia kan higroskopi kayak luka gitu ya, luka yang terbuka gitu. Kita kasih madu dia cepet kering. Kenapa? Dia nyerap nanah. Nah, di kulit kita memang kita nggak kelihatan kayak ada sumber airnya, tapi dia kan meresap sampai ke dalam. Nah, justru kandungan airnya ini bisa ketarik dari aku karena biasanya kelamaan. Nah, kalau seperti itu biasanya saya nyaranin. Jadi sebaiknya pakai madu itu hanya maksimal 15 menit aja, tapi boleh dipakai setiap hari. Atau kalau kita kadang merasa aduh sayangnya pakai madu gitu, ya kita boleh encerkan dengan menggunakan air. Jadi kita gunakan encerin pakai air. Nah, kita taruh di wajah kita. Nah, itu juga boleh kita pergunakan. Jadi madu itu banyak juga variasinya, nggak harus benar-benar murni madu, dicampur air pun juga boleh gitu. Nah, Oke. kemarin juga Oh iya saya dok, ini iseng tadi nih gara-gara nah saya kemarin iseng cari ada madu, ada orang iseng ternyata bukan minum, dia mengoleskan yogurt madu diolesin ke muka. Habis gitu yogurtnya sama madunya dimakan ya, dijilatin. Nah, itu jangan dilakukan ya ibu-ibu, bapak-bapak. Itu beneran ada kemarin. Saya juga kaget waktu dengar. Itu kan udah diolesin ke madu, udah diolesin ke wajah gitu. Ya, ada orang yang iseng karena dia merasa itu makanan aman untuk kulit kita, jadi sama dia tuh dijilatin. Jadi yang netes-netes dijilatin. Nah, itu berarti terus kita makan gitu. Mudah nggak ada lah ibu-ibu di sini sama bapak-bapak sini, saya yakin nggak ada lah ya. nggak ada. Oke, dok ini tadi Pak di awal ada Tari Ayu bertanya, kulitnya flek hitam membandel nih, sering muncul timbul. Ini bagaimana dok membantunya dok? Oke. Ibu sebelumnya kita lihat dulu biasanya apa faktor penyebab dari fleknya. Jadi kita kalau ibu flek gitu kita pertama kan kita lihat dulu apa faktor penyebab fleknya. Kemudian fleknya yang jenis apa? Apakah tipe yang melasma? Melasma tuh yang satu templok besar gitu ya, satu pipi besar gitu. Atau dia freckles atau lentigo. Nah, freckles atau lentigo tuh maksudnya apa? Jadi kayak bintik-bintik sedikit-sedikit di bawah mata mungkin atau kadang di pipi tapi dikit-dikit kecil-kecil. Nah, ya memang itu banyak faktor penyebabnya. Misalnya karena sinar UVA, sinar UVB, kemudian juga misalnya efek hormonal, KB atau obat steroid. Nah, itu banyak sebenarnya faktornya. Apa kalau kita di rumah gitu kan kita mikirnya wah di rumah aja nih gitu kan nggak mungkin flek gitu. Nah, uap panas dulu masalah penyebabnya. Nanti setelah masalah penyebabnya kita atasi, kita sambil bantu atasi, nah kita pakai skincare yang tepat untuk kulitnya gitu ya. Kayak misalnya pakai Biskin tuh di Wellline. Nah, di Wellline sendiri pun ibu-ibu di sini bapak-bapak kadang suka ada yang bilang, "Dok, saya tambah ini tambah hitam atau tambah kusam pakai Wellline atau fleknya tambah hitam atau tambah fleknya tambah muncul." Nah, yang terjadi gini, pada saat kulit kita muncul flek, jadi flek itu muncul dari dasar kulit kita dulu. Jadi kulit kita ada 3 lapisan. Ada lapisan hipodermis yang paling bawah. Kemudian lapisan yang kedua yang banyak kolagen, elastin itu namanya adalah si
berapa lapis lagi nih. Nah, yang paling bawah dari lapisan epidermis, mungkin saya share gambar aja ya biar nggak bingung. Ya, di paling bawah itu ada yang namanya sel basal. Nah, sel basal ini yang akan memberikan warna pada kulit. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini salah satu penyebab pigmentasi. Jadi saya kasih lihat dulu kalau terjadi flek itu apa yang terjadi. Jadi tadi saya bilang kulit kita ini terdiri dari beberapa lapis lagi gitu ya. Nah, terdiri dari beberapa lapis lagi, ini ada sel basal, kemudian di atas ini namanya stratum corneum, ada stratum lucidum dan lain-lain lah. Nah, yang memberikan warna pada kulit kita ini adalah di lapisan epidermis, yaitu di sel basal kita. Nah, ini ada melanositnya yang memberikan warna. Jadi setiap orang pasti punya sel melanosit ini. Nah, tapi kalau misalnya ada faktor-faktor pencetus kayak radiasi, sinar UV, stres, dan lain-lain, nah dia akan mengaktifkan yang namanya adalah enzim tirosinase. Jadi di dalam melanosit ini ada namanya enzim tirosinase. Nah, efek-efek tadi menyebabkan enzim tirosinase ini aktif. Nah, enzim tirosinase ini aktif, dia akan mengisi. Jadi dia akan seiring dengan regenerasi sel itu kan dari yang paling bawah ke atas, ke atas, ke atas. Nah, nanti dari regenerasi sel, dari lapisan yang bawah ini, dari bawah sini, dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas sampai ke permukaan. Nah, dia akan kelihatan nih, lama-lama akan muncul di permukaan kita. Nah, yang menjadi masalah kadang-kadang adalah orang pengen cepat. Orang pengen cepat, pengen fleknya ini yang di atas ini hilang gitu kan. Nah, tapi yang kita nggak lihat, yang kita nggak tahu seberapa banyak nih flek yang udah ada di tengah-tengah sini. Nah, kalau semakin banyak flek yang ada di tengah-tengah sini, yang di tengah-tengah sini nih, nah dia akan lebih lama untuk hilangnya, itu yang pertama. Nah, kenapa kok makin kusam? Nah, pada penggunaan Biskin, terutama di bagian well line, nah ada dua proses, yaitu satu, dia memperbaiki dari luar, jadi mencegah supaya kalau ada sinar UV-nya nggak bikin kulit kita jadi hitam, atau dia nggak masuk sampai ke bagian ke bawah sini nih. Proses yang kedua itu adalah yang terjadi, dia akan ngeblok yang ini, dia ngeblok supaya enzim tirosinase kita ini nggak aktif, supaya tidak memberikan warna pada hitam pada kulit kita. Nah, ini diblok. Nah, tapi bagaimana kalau sudah ada di tengah-tengah gitu kan? Kalau udah di tengah-tengah sini tuh diapain? Nah, oleh Biskin yang di tengah-tengah ini dipaksa untuk keluar. Dipaksa untuk yang di tengah-tengah nih, kalau dia tebal ya, dia akan semakin banyak yang naik ke atas ya, flek-flek kita makin kelihatan, makin hitam, makin banyak. Nah, itu jangan takut. Tapi nanti lama-lama dia akan memudar ataupun menghilang. Nah, jadi karena di sini di tengah-tengah ini banyak ya Bapak Ibu. Nah, dia itu dipaksa naik ke atas, makanya pakai Biskin, pakai well line, flek itu akan semakin kelihatan. Jadi wajahnya itu makin berseri, makin putih, makin cerah. Tapi yang ada fleknya kan dipaksa dulu. Nah, fleknya ini keluar, yang sedangkan yang sekitarnya makin cerah, makin bersih gitu. Jadi kelihatannya kok fleknya makin menonjol. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi itu adalah hal yang wajar, itu proses alami. Kalau kita pakai skincare-nya semuanya alami, biasanya menggunakan Biskin, baik dia menggunakan well line, itu harus kita bersabar karena itu terjadi proses. Jadi ditekan dulu yang di bawah nih, yang di bawah ditekan supaya jangan produksi lagi, sedangkan yang di tengah-tengah tadi yang banyak dia dipaksa dinaikin ke atas sehingga dia akan kelihatan makin banyak fleknya. Itu biasanya terjadi seperti itu.
Nah, tapi kalau pertanyaannya tadi Bu Betari bilang fleknya hilang timbul gitu ya, nanti hilang nanti timbul lagi. Nah, ini harus tanya dulu, Ibu pakainya rutin atau enggak? Kalau pakainya rutin biasanya kemungkinan enggak, tapi enggak terjadi seperti itu. Tapi kalau kita pakai, aduh berasanya kusam nih, saya pakai deh, nanti kalau udah agak cerah saya hentikan lagi, ya pasti kelihatan flek itu akan hilang timbul, karena pada dasarnya kalau dia memudar belum tentu yang di dalamnya itu udah hilang semua. Bisa jadi yang di dalamnya masih ada tinggal dikit, tinggal sisa-sisa, terus nggak kita kasih nutrisi, nggak kita kasih skincare, akhirnya jadi muncul lagi. Nanti kalau kita kasih skincare ditekan lagi gitu ya, nah nanti begitu nggak pakai skincare muncul lagi, itu bisa juga terjadi. Nah yang kedua, mungkin kalau ibu pakai skincare rutin, ada nggak faktor penyebab lainnya yang mempengaruhi, atau faktor-faktor yang mencetuskannya tetap ada atau tidak. Nah itu juga akan mempengaruhi hilang timbulnya si flek. Tapi biasanya sih Bu, biasanya ya flek ini biasanya nggak hilang timbul. Jadi kalau udah hilang ya hilang, tapi kalau ada ya ada gitu. Kalaupun dia udah mulai memudar, kalau ada faktor pencetusnya kita nggak pakai skincare, kemudian kita nggak pakai SPF, ya dia akan muncul-muncul kembali gitu. Berarti belum tuntas, tapi treatmentnya udah kita tuntaskan gitu. Nah itu biasanya terjadi. Nah jangan lupa dari dalam itu penting supaya regenerasinya cepat berjalan dengan baik. Seperti itu Bu. Oke, semoga menjawab ya Bu Betari tadi. Sekarang ini kita lagi ngangkat ini nih, kopinya kita angkat dari wajah ini kita angkat. Ya. Nah, pelan-pelan ini sedikit di scrub dikit-dikit aja. Kalau agak seret kayaknya dikasih air boleh ya Dok ya. Kalau agak itu ngangkatnya agak seret bisa dikasih air ya Dok. Ya betul, boleh kasih air dikit aja Mbak. Kalau biar nggak terlalu pekat atau lengket, biar nggak sakit. Boleh juga pakai spons kayaknya mungkin ya ngangkatnya ya. Jadi bisa nggak. Ya, memang kelihatan lebih bersih ya kulit wajahnya ya. Bisa terlihat karena mungkin lebih keras. Demonya nggak kelihatan, demonya. Ya, agak maju dikit. Oke. Ya. Ya ini memang agak sulit ya, karena kan kita pakai Clover Honey kita juga pekat, jadi pada saat ngangkat biasanya memang agak sulit. Tapi nggak apa-apa, boleh kayak gini. Atau kalau misalnya kita merasa terlalu pekat pada saat kita olesin di wajah, next time-nya kita kasih air sedikit. Sedikit kita encerkan. Nah. Jadi sponsnya bisa agak basah gitu ya, biar nggak terlalu sakit. Ya, sponsnya boleh agak basah. Atau kalau kita pakai sendiri, memang sih kalau scrub dengan Clover Honey dan madu itu kita biasanya lakukan sendiri di rumah, bukan untuk demo gitu ya. Karena kalau buat demo pertama lama, dan yang kedua orangnya juga kadang-kadang nggak nyaman gitu. Kalau Clover Honey kan gampang kita bersihin. Kalau madu dengan kopi memang agak sulit. Nah biasanya kalau kita di rumah nggak mau sulit gitu ya, bisa langsung kita bilas aja gitu. Kalau kita nggak demo. Ya langsung bilas dengan air misalnya di wastafel, atau kita udah nyiapin air langsung kita bilas, begitu juga boleh. Oke. Nah. Biasanya ini kalau kayak gini nggak dibuat demo ya ibu-ibu. Kalau dibuat demo pertama orangnya nggak nyamannya tuh gimana ya, itu kan ada madu ada kopinya gitu, terus kita pas bersihin kalau kita belum terampil banget untuk bersihinnya, belum terbiasa untuk demo ke orang, itu juga akan sulit buat kita untuk membersihkannya gitu, malah yang ada kita jengkel sendiri karena lama nggak bersih-bersih, orangnya juga merasa nggak nyaman gitu. Jadi biasanya kalau demo ini ya kita gunakan untuk sehari-hari kita di rumah aja. Nggak usah pagi malam kita pakainya, kita bisa pakai demo ini kita pakai ini ya, boleh malam hari aja. Pokoknya malam hari dua kali dalam seminggu. Nah, itu dilakukan seperti itu.
Udah mulai hilang sedikit-sedikit ya, sudah mulai bersih. Oke. Nah, sambil nunggu bersih, ini ada teman yang tanya nih dok, masih boleh nggak pakai gula batu? Oke. Ya, ya sebenarnya ya Bu, mau pakai gula apa aja sih sebenarnya boleh. Cuman ya memang jumlahnya dibatasin lah ya. Yang penting jumlahnya dibatasin. Nah, jangan terlalu banyak juga gitu ya. Nah, yang penting seperti itu. Jadi kalau kita bilang nggak boleh sama sekali juga nggak bisa karena nggak semua orang suka kopi hitam. Kayak saya pun saya juga nggak suka kopi hitam. Tapi ya kita bisa mensiasatinya. Kita mensiasatinya ya minumnya mungkin jangan terlalu sering. Nah, itu boleh kita lakukan. Gitu Bu. Ada pertanyaan lagi dari Teresia. Halo Iing ya. Yang disarankan kopi apa nih yang buat maskeran? Apakah ada jenis kopi tertentu dok untuk maskeran ini dok? Enggak sih, kalau maskeran boleh kopi apa aja, Bu. Pokoknya yang pasti kopinya nggak dicampur sama gula, nggak dicampur sama creamer, nggak dicampur sama susu. Itu boleh. Jadi benar-benar yang kopi murni atau kopi bubuk lah, kopi bubuk yang suka dijual di mall yang gampang atau di supermarket itu ya boleh kita lakukan pakai itu gitu. Ya, yang pasti juga nggak kopi instan ya dok? Enggak kopi instan. Kalau kopi instan tuh biasanya banyak gulanya ya. Iya, kopi bohongan ya dok ya. Iya. Pure coffee, ya betul, ya pure coffee. Ya, oke. Nah, Pure coffee, bener pure coffee. Atau kalau yang kita pengen banget tuh yang di green langsung gitu loh dari biji yang kita diolah langsung gitu. Nah itu juga nggak apa-apa aja. Tapi ribet aja kalau kopi yang biasa yang di supermarket gitu aman kok dipakai. ya, oke. Nah ini sekarang kita tahap yang terakhir nih. Setelah diangkat maskernya udah bersih, kita kasih V2. Nah, kasih V2. Ya, habis kita pakai masker jangan lupa biasanya kita tanya ya, gimana Bu? Lebih lembut nggak gitu. Jangan lupa kita kasih pertanyaan yang positif ya Bu. Jadi Bu gimana? Rasa kulitnya lebih lembab nggak? Lebih kenyal nggak? Nah itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi setelah masker Gimana, Bu? kita demo, masker Clover Honey gitu ya, ke rekan kerja kita tanyakan. Oh, ini dok, enak sih katanya. Tetapi kok ada rasa celkit-celkit ya dok ya kalau pakai kopi itu dok. Nah ini yang perlu dialami nih. Mungkin terlalu pekat Bu, terlalu pekat. Terus atau mungkin gosoknya terlalu kurang air, nah itu juga bisa celekit-celekit. Esensinya kebanyakan aja Bu. Esensinya dibanyakin boleh, ya. Setelah itu tahap Esensinya berikutnya dibanyakin aja. biasa ya untuk itu. Ya tahap biasa. Oke, rekan-rekan sambil kita nungguin berikutnya ini, yuk siap-siap open cam kita foto bersama ya. Kita foto bersama. Setelah itu kita quiz. Kita udah masuk 3.40, kurang tinggal beberapa menit lagi kita akan mengakhiri acara ini, kita bikin acara quiz. Oke, bagaimana Bu Mega rasanya setelah sebentar kameranya off. Oke. Dirimu ke sini. Dirimu ke sini aja. Nah, ini pindah kamera dulu. Nah, bagaimana rasanya setelah dimaskerin? Lebih enak ya, lebih dingin. Waktu pemakaiannya itu lebih dingin. Iya, lebih dingin ya, Dok. Waktu di scrub itu loh. Di masker rasanya lebih dingin. Lembut nggak Bu? Berasa lebih lembut, lebih kenceng nggak? Ya, lebih lembut juga sih, Dok. Ya, betul. Cuma waktu di scrub kayak cekit-cekit gitu, Dok. Oh iya Bu, memang bisa begitu Bu kalau pakai madu, pakai kopi. Tapi biasanya sih setelah dibersihin nggak terlalu berasa lagi ya Bu? Ya, enggak. Ibu sering maskeran nggak Bu di rumah? Masker ini aja sih madu. Madu tiap hari berapa kali dalam seminggu Bu? Seminggu kadang sekali, kadang 2 kali.
Biasanya Bu, kalau misalnya kita pakai madu gitu ya Bu, kalau rasanya perih ataupun kayak nggak enak, selekit-selekit gitu, Ya. biasanya bisa juga terlalu pekat Bu. Mungkin tadi kopinya terlalu pekat, terlalu banyak, itu juga bisa. Jadi kulit kita biasanya agak ada sensitifnya gitu. Nah, kena kopi jadinya gatel atau perih, pekat gitu juga bisa. Nah, kalau misalnya ketemu yang kayak gitu langsung bilas pakai air biasanya. Atau kalau tahan ya nggak apa-apa, ditunggu aja. Nanti biasanya dibilas sih aman, udah nyaman. Ya bagus ya dok, emang ini yang kasar-kasar di hidungnya ini udah berkurang. Ya, komedo itu ya. Ya, Ya. Iya. benar. Terima kasih dok. Oke, thank you ya udah bantu. Sama Ibu. Ya. Oke, rekan-rekan ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya nih ya. Ini kuis berhadiah. Sebelumnya saya share pengumuman dulu untuk di program kita. Saya share. Oh, sebentar saya share. Aku kok nggak bisa share, Pak. Ya, pengumuman. Jadi untuk mendukung, kan kita di Biskin sekarang ada program ini Women's Day ya, yang dengan potsnya yang cantik ini, rekan-rekan. Ya, pots ini enak banget emang kalau kita mau demo, kita mau follow up gitu ya. Pots ini memang cukup diisi V-line gitu, cukup potsnya ini ya, bisa masuk semua. Jadi kita kesannya keren kalau misalnya bawa ini presentasi gitu. Oh, apa ini? Seperti itu ya. Jadi ini bisa membantu untuk presentasi juga. Nah, pots ini dibuat oleh pengungsi yang dari Indonesia, begitu ya, pengungsi asing yang Indonesia ini. Dan pots ini dengan membeli Biskin seharga senilai 3 juta rupiah, kita akan mendapat hadiah pots ini dari HDI Store, gitu ya. Dan ini akan membantu juga teman-teman wanita yang sedang mengungsi di Indonesia ini. Oke. Nah, tambahan bagi teman-teman yang belanja Biskin di Family Center Sidoarjo, baik dari HDI Store maupun secara offline melalui WA seperti itu, maka selain Anda mendapat pot, kalau dari HDI Store dapat pot kan, nah kami akan menambahkan dengan giveaway yaitu eye care, Trisi Acne dan SS Cream 15 gram. Itu tapi lucky dip ya rekan-rekan. Jadi nanti yang akan ikut ini adalah, makanya kita foto bersama, nanti Anda screenshot masing-masing, diri Anda masing-masing, untuk klaim untuk lucky dip-nya. Jadi misalnya nanti lucky dip-nya jatuh ke Betari gitu ya, Mbak Betari seperti itu, maka saya harapkan Anda juga mengirimkan screenshot dari acara ini, gitu. Ya. Nah, selain itu juga di sini saya share. Sebentar, ini layar saya kok terhilang. Iya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini nanti ada kuis ya. 5 orang peserta yang bisa menjawab pertanyaan akan dapat nilai voucher ngopi di kafe yang depannya S gitu ya. Senilai Rp50.000. Nah, dan juga di sini saya Family Center Sidoarjo punya program berbagi berkat. Bagi rekan-rekan yang berbelanja 300 poin di Family Center Sidoarjo, Family Center Sidoarjo itu akan menyisikan 25.000 untuk menjadi parcel. Ya. Nah, jadi parcel ini seharga Rp150.000. Maka nanti bagi teman-teman yang belanja di Ospo ini akan dapat tanda terima bahwa Anda ikut berpartisipasi dan kami akan menyisikan Rp25.000. Nama Anda nanti akan dimasukkan di parcel tersebut. Ya, jadi misalnya ada Betari, ada Tevi, ada Lisbeth begitu misalnya yang berbelanja di Family Center Sidoarjo senilai Rp300 poin, maka nanti kami akan catat dan akan kami cemplungkan di parcel ini ya untuk itu. Tidak mengurangi jumlah pembelian Anda, tidak menambah juga. Jadi donasi ini kerjasama, Anda belanja, kami yang donasi dari Family Center Sidoarjo gitu. Oke, udah siap? Kita foto
Kita foto ya. Kita foto dulu. Saya stop. Saya stop dulu. Oke, yuk kita foto. Siap-siap. Foto pertama ada operator yang akan memfoto nih. Anda boleh memfoto diri Anda sendiri-sendiri. Iya, Bu Eva. Halo Bu Eva. Sama Pak Andi lagi di jalan. Thank you. Sebentar. Belum. Sudah siap teman-teman? Sudah siap jempolnya? Ada yang belum buka? Bu Terli mungkin mau buka. Mbak Betari mau buka. Ya. Oke, kita siap. 1. Oke, Terli siap. Iya, Iing. Yang cantik. Rambutnya udah panjang. Iing, rambutnya cantik jadinya. 1, 2, 3. Bentar, tahan. Halaman kedua. 1, 2. Belum, tunggu. Yuk rekan-rekan, siapa yang mau buka kameranya? Yuk buruan nih sebelum difoto. 1, 2, 3. Oke, thank you. Nah, sekarang kita kuis ya. Kuis pertanyaan pertama. Siap-siap. Nah, saya butuh bantuannya untuk yang raise hand ya. Jadi nanti yang raise hand duluan, nanti yang akan menjawab. Jadi jangan jawab dulu ya rekan-rekan, raise hand dulu. Nanti kita pilih, kita sebutin siapa, Anda open mic. Nanti boleh. Oke, pertanyaan pertama, siap-siap. Deneneng, gitu kan ya. Sebutkan rangkaian perawatan wajah di pagi hari dengan Baskin tentunya. Siapa yang lihat? Oke, tadi layar bergoyang tadi. Stevie ya tadi yang pertama ya. Oke, Steve, silakan buka mic-nya. Sebentar, di-unmute dulu. Tunggu. Unmute dulu, Steve. Belum, Pak. Masih unmute, Stevie. Silakan unmute. Oke. Bisa. Halo. Ya. Jadi rangkaian biskuit pagi hari biasanya itu pakai facial wash-nya dulu. Boleh yang dari seri V-Line ataupun dari seri W-Line. Biasanya kalau Stevie pakai soft bead cleanser. Habis itu setelah itu pakai eye care boleh. Pakai essence dulu, habis itu pakai eye serum ataupun habis itu untuk wajahnya pakai PF concentrate ataupun fitri serum kita sebutnya. Setelah itu biasanya pakai day creamnya. Kemudian setelah itu pakai sunblocknya boleh SS ataupun BB cream. Oke, gimana Dok Fik? Bener nggak ini urutannya Dok? Benar. Oke, 100. Selamat ya, Stevi. Dapat voucher nanti ngopi gitu. Senang ngopi nggak, Stevi? Iya, seneng banget. Makanya ikut ini. Soalnya takut kan, ngopi kadang-kadang banyak banget yang bilang nanti mukanya jadi tambah kusam atau apa. Tapi ternyata nggak gitu juga ya dok ya padahal. Sip. Stevi dari kota mana? Stevi dari Tangerang. Tangerang. Oke, nanti Anda japri ya alamatnya ya ke kantor ke kami untuk kami kirim vouchernya. Ya. Kemudian, oke, pertanyaan kedua nanti. Oke, down dulu, raise hand-nya down dulu, ya toh. Ini pertanyaan yang agak butuh pengetahuan, Tadi Dr. Fik mengatakan ada 2 hal menjadi kunci anti penuaan dini. Apa dan apa? Ayo, 2 hal kunci utama untuk anti penuaan dini. Kandungan skincare itu harus memiliki 2 hal ini. Apa dan apa? Komposisinya yang menjadi kekuatan juga dari Baskin. Oh, Yeni Yono dada-dada itu dada-dada beneran apa? Dada-dada disetir atau dada-dada aja? Pertanyaan Yen. Belum ada yang bisa jawab? Susah nih. Apa ayo? Apa? Belum ada yang bisa jawab. Apa Dok? Tadi Dok. Kalau saya jawab itu, Stevi lagi. Gantian yang aja, Steve. Gantian yang lain, kasihan. Ada clue-nya mungkin, ada clue-nya. Kan tadi di Baskin itu ada yang salah satu kunci utamanya itu ada yang membuat si Baskin menjadi unggul itu kan ada 6 core antioxidant system. Nah, 6 core antioxidant system itu terdiri apa dan apa gitu. Nah, itu mungkin Eva, Dok. Ya, silakan ada Bu. Ya.
CoQ10 sama kopi rice, betul nggak? Belum. Masih CoQ10. kurang tepat. Masih kurang tepat. Nah, itu Aduh, CoQ10 tadi itu termasuknya apa gitu? Maksudnya apa? Ya, itu betul, Dok. Apa tuh? Udah dikasih bocoran nih. Sudah kasih masih. Apalagi teman-teman? Yuk, siapa lagi yang bisa? Hap, hap, hap. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah ada yang bantu nih, di chat udah ada yang bantu jawab nih. Antioksidan. Oke, satu lagi apa nih? Kurang lengkap. Iya, satu lagi apa? Jadi anti-aging, pada dasarnya anti-aging itu faktornya apa yang membuat supaya kulit kita itu bebas dari anti-aging? Oke, kita pas dulu ya. Berarti antioksidan dan air, ya, good water, ya, good water dan antioksidan gitu. Yang menjadi keunikan kita ada B2O-nya, betul Dok? 100 buat saya. Benar. Oke, ya. Nah, ini pertanyaan yang katanya rekan saya itu ambigu, tapi perlu dijawab juga. Mulai usia berapa kita itu boleh memakai skincare? Nah, Vera, ayo Vera dulu, silakan. Silakan. 17 C. 17. Bagaimana Dok? 17 boleh Dok? Boleh. Boleh. Ya, jadi kalau saya tadi lihat bahwa usianya tidak ada batas usia, sedini mungkin boleh kita memakai. 17 mungkin karena kita milih amannya ya untuk perawatan yang lebih aman. Oke, kemudian pertanyaan yang ini berarti sudah 2 voucher, baru yang 2 voucher keluar ya. Voucher yang ketiga nih. Nah, sebutkan 3 manfaat masker kopi. Vera pas dulu, udah jawab. Yang lainnya, Paulina, oke, Paulina. Silakan, Paulina. Manfaatnya untuk mencerahkan, mengencangkan kulit, juga menghilangkan. Satu lagi apa? Menghilangkan komedo. Oke, gimana Dok? Ya, boleh. Boleh. Boleh manfaat. Sistemnya baik ya. Oke, nanti saya kasih nomor telepon untuk baca di sini ya. Oke, pertanyaan keempat. Nah, kita ini kan tidur di rumah sendiri gitu kan. Kenapa sih kalau pagi hari masih perlu mencuci muka? Ayo, ding dung, ayo. Ini pertanyaan gampang ini. Kenapa masih perlu mencuci muka di pagi hari? Bangun tidur kan masih aman di rumah, nggak kemana-mana. Kenapa perlu mencuci muka? Coba jawab, C. Oke, Yovita. Yuk. Itu soalnya kan kalau malam ada regenerasi sel kulit, berarti tetap ada sel kulit mati, jadi tetap harus dibersihkan sama bersihkan sisa-sisa krim untuk biar siap dipakai krim pagi. Oke, bagaimana Dok? Benar atau salah ya? Benar, Bos. Benar, Bu. Hah? Ya, itu juga benar. Selain itu juga kan mungkin sarung bantal kita ada debu, mungkin juga ya. Dari AC kan juga bisa ngelain debu, sehingga walaupun kita dalam ruangan itu juga debu juga ada, ya dari kita. Nah, makanya selain dari wajah yang kita pakai, ada faktor debu yang masih ada di ruangan kita. Jadi tetap perlu dibersihin ya. Seperti itu. Oke, selamat. Kurang satu pertanyaan lagi. Apa nih, Dok? Ayo, Dokter, kita lihat dulu pertanyaan, Dok. Apa, Dok? Saya jadi bingung kalau disuruh nanya pertanyaan ya. Pertanyaan yang berikutnya kalau gitu, ya kan? Tadi kita dibilang bahwa kopi ini sebenarnya aman, tetapi dalam apa kopi ini tidak aman untuk tubuh bagian tertentu sehingga mengganggu keluarnya. Benar nggak? Bisa ngerti maknanya. Jadi kopi ini kan aman nih sebenarnya, ada antioksidannya,
tetapi dalam faktor tertentu tuh mengganggu fungsi tubuh titik-titik sehingga menjadi akibatnya jadi stres, jadi kulitnya tidak bagus. Apa itu fungsi tubuh yang mana yang terganggu? Siapa tadi? Rumah sehat, rumah sehat, rumah sehat. Yuk, rumah sehat. Rumah sehat ini siapa namanya rumah sehat? Iya. Oke, Mbak, silakan. Dari Madura. Jawabnya gimana? Silakan dibuka. Silakan di-unmute dulu, yuk. Silakan di-unmute boleh, Mbak. Itu sudah kami buka. Oke. Apa mengganggu apa nih? Mengganggu fungsi pencernaan. Iya, betul. Suara saya jelas ya, Dok. Soalnya di sini jadi putus. Jelas, ya. Oke, selamat. Udah ada 5 voucher yang kami keluarkan. Ya, silakan nanti Anda semua ke WA. Anda kirimkan screenshot-nya wajah Anda di sini, WA ke sini ya. Untuk saya bisa kirimkan vouchernya dan juga Anda tulis alamat lengkap ya. Oke, 0811-528-500 itu nomor admin dari Sidoarjo, Family Hunter Sidoarjo. Oke, ya. Oke, ya, rekan-rekan, terima kasih partisipasi Anda luar biasa pada pagi hari ini ya. Terima kasih banget untuk Dr. Victoria ya. Dia taruh bukannya beliau, saya ngelamar beliau ya untuk mau membantu mengisi acara ya. Enaknya dunia digital ini begini ya, kita bisa bikin Jakarta Sidoarjo bisa bikin acara bersama dan juga diikuti dari teman-teman dari bagian negara yang lain, kota yang lain. Ya, jadi rekan-rekan kita tahu bahwa hari ini kalau boleh saya sampaikan singkat saja, apapun yang kita pakai itu sejauh kita bisa tahu. Nah, kata kuncinya adalah menjadi pemakai yang cerdas. Kita cari tahu, tidak mudah tergiur dengan promosi, baik dari segi harga maupun kemasan. Ya, jadi kita menjadi seorang pemakai atau pembeli konsumen yang cerdas untuk mengetahui apa. Dan kunci sehat itu tidak sembarangan, pokoknya alami bisa dimasukkan ke wajah kita. Oh, madu alami masuk ke wajah kita, kopi alami masuk ke wajah kita. Nanti ada yang bilang teh atau alpukat itu masuk ke wajah kita. Ya, jadi kita tetap harus mencari tahu. Mengetahui dulu, mengenali dulu. Nah, kemudian untuk masalah kopi di sini yang menjadi perhatian, saat kita melakukan pengaplikasian ke wajah, kulit kita harus beres dulu nih, ya. Jadi jangan dalam kondisi meradang atau dalam kondisi detox seperti itu. Lebih aman kalau kita memakai Clover Honey untuk bisa melakukan penenangan kulit dulu. Kita memakaikan bahan-bahan yang lain walaupun alami. Gitu. Nah, yang terakhir adalah segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Minum kopi, kita tetap harus minum kopi yang sesuai ukuran 2-3 gelas sehari. Ya, mungkin bagi Anda-Anda, kita semua nih yang saat ini mungkin aktif di HDI, mungkin suka Zoom malam-malam nih Dok. Jadinya kopinya lebih nambah. Tapi ingat, kurangi bahan campuran. Creamer, gula, susu itu sebaiknya dikurangi atau dihilangkan. Pakailah kopi murni yang lebih alami untuk bisa membantu kesehatan kita dan lebih aman. Begitu teman-teman, ya, diskusi hari ini. Terima kasih untuk Anda semua waktunya dan selamat pagi, sampai jumpa. Thank you semuanya. Thank you, Dok. Bye. Belanja offline-nya, kalau yang untuk Lucky Dip-nya, Anda kalau belanja dari HDI Store, nanti Anda ngechat ke nomor tadi itu sambil nunjukin fotonya untuk kami undi di Lucky Dip-nya, ya. Karena supaya dapat hadiah pouch, ya. Kalau belanja di offline ya di FCC Sidoarjo, Anda nggak dapat pouch-nya, tapi tetap dapat Lucky Dip-nya, gitu. Ya, tapi kalau Anda belanja di HDI Store yang di Family Hunter Sidoarjo, Anda dapat 2, berarti dapat pouch sama dapat hadiah tambahan tadi Lucky Dip, gitu. Oke, thank you Musawaro. Thank you semua teman-teman. Anda kalau ada yang kurang jelas nanti Anda boleh chat lagi ke nomor yang tadi ya. Oke. See you. Bye-bye. Jangan lupa ya yang paparan menang alamatnya yang jelas untuk bisa kami kirimkan vouchernya ya.
Nanti kita bisa janjian kapan ngopi bersama gitu ya, di tempat masing-masing kita pakai WA call aja ya, lebih gampang video call gitu ya. Thank you, bye-bye.